Semuanya bermula di sebuah kamp militer di bawah cahaya bulan purnama yang terang saat para prajurit bersiap untuk bertempur. Di dalam sebuah tenda yang gelap, seorang pejuang muda dengan penuh perhatian memeriksa pedangnya sendiri di bawah cahaya sebatang lilin. Sambil merawat bilah pedang yang berkilau itu dengan hati-hati, pemuda tersebut merenungkan bagaimana senjata itu adalah bukti utama dari kesetiaannya. Seluruh eksistensinya bermuara pada janji yang ia buat untuk dengan setia mengabdi kepada Tuan, Lord Atlas yang perkasa. Pemuda tersebut menampilkan tatapan yang serius dan fokus saat ia menggenggam erat-erat gagang pedangnya yang berkilau. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari luar memanggil nama Zeno, menginterupsi pikiran-pikirannya. Mendengar panggilan tersebut, pemuda itu langsung berdiri untuk menunjukkan rasa hormat kepada atasannya. Lord Atlas yang berwibawa memasuki tenda mengenakan zirah yang berkilau dan menatap tajam sang prajurit muda. Pemimpin tersebut memperingatkan bahwa mereka akan maju pada saat fajar dan memerintahkan Zeno untuk memimpin garis depan guna menembus pertahanan musuh. Ia menuntut agar anak muda itu membawakannya kepala jenderal musuh untuk mengamankan kejayaan keluarga bangsawannya secara definitif. Dengan tatapan yang mengintimidasi, sang Lord menegaskan bahwa ia tidak akan menoleransi kegagalan sementara pemuda itu hanya mendengarkan dalam diam. Kemudian Zeno teringat pada hari bersalju yang dingin di masa lalu ketika ia diselamatkan oleh pria perkasa tersebut. Ia hampir sekarat di tengah salju ketika sang Lord muncul dan mengulurkan tangannya untuk memberikan alasan baru untuk hidup. Momen itu mengubah hidup pemuda tersebut selamanya ketika ia membuka matanya dan melihat bahwa ada kesempatan untuk keselamatan. Sejak hari itu, sang anak bersumpah dalam hatinya bahwa seluruh hidupnya akan didedikasikan secara eksklusif kepada penyelamatnya. Mengingat semua rasa terima kasih itu, sang prajurit memejamkan mata dan secara mental bersiap untuk menuntaskan misi tersebut. Zeno kemudian menegaskan kembali bahwa ia akan melaksanakan setiap perintah dari tuannya. Tanpa ragu sedetik pun, sang pemimpin meninggalkan tenda, membiarkan prajurit muda itu sendirian dengan pikirannya dan siap untuk bertempur. Menatap bilah pedangnya yang berkilau, sang anak bersiap untuk menghadapi takdir kejam yang menantinya di medan perang. Begitu berada di medan perang, pemuda tersebut maju dengan kecepatan ekstrim, menebas musuh-musuh dengan serangan mematikan. Ia memutar bilahnya dengan presisi yang mengerikan, menumpahkan darah mereka yang melintas di jalurnya. Dengan tatapan tanpa belas kasihan dan penuh fokus, pejuang tersebut melanjutkan pembantaiannya tanpa menunjukkan sedikitpun tanda kelemahan. Zeno berhenti sejenak, dikelilingi oleh mayat-mayat prajurit musuh yang telah dikalahkan, pedangnya meneteskan darah. Tiba-tiba, sang anak mendengar gemuruh kuda yang mendekat dengan cepat dan menyadari ancaman baru sedang muncul. Meskipun sendirian, prajurit itu tetap berdiri teguh untuk menghadapi kavaleri mengerikan yang menyerbu ke arahnya. Pemimpin kelompok musuh menampilkan senyum yang sadis dan penuh percaya diri, meyakini bahwa ia akan dengan mudah menghancurkan pemuda tersebut. Pada saat itu, pemuda tersebut merenungkan segala pengorbanan yang telah ia buat sepanjang hidupnya demi membesarkan keluarga bangsawan itu. Tenaga fisik yang terkuras mulai berdampak dan sang prajurit mendapati dirinya terpaksa bertempur bahkan sambil memuntahkan darah. Ia tahu bahwa pedang kesetiaannya telah ditempa dengan mengorbankan keausan ekstrim pada jiwanya sendiri demi menghentikan laju musuh berkuda. Sang anak memusatkan seluruh sisa energinya pada satu titik di bilah pedang. Dengan senyuman penuh misteri, pejuang tersebut bersiap mengaktifkan teknik paling mematikannya yang dikenal sebagai bayangan hantu, Phantom Shadow. Jejak cahaya and klon ilusi muncul di udara, membuat para ksatria musuh benar-benar kebingungan dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, para musuh tercabik-cabik sepenuhnya dan darah terpercik kemana-mana. Dari kejauhan, prajurit sekutu lainnya menyaksikan pemandangan itu dengan terkejut, berkomentar bahwa gaya bertempur yang mengerikan itu bukan milik keluarga mereka. Ketegangan dari teknik tersebut sangat luar biasa dan menyebabkan pemuda itu memuntahkan banyak darah akibat usaha yang ekstrim. Alih-alih menolong, para prajurit sekutu tersebut berjalan pergi dengan rasa jijik dan menyuruh semua orang untuk tidak mendekati sampah kelas rendah itu. Zeno mencoba mengatur napasnya sambil mendengarkan getaran baru di tanah, menandakan bahwa pertempuran belum berakhir. Ia mengangkat kepalanya dengan ketakutan, menyadari bahwa lebih banyak musuh sedang berbaris ke arahnya, tidak memberikannya waktu untuk beristirahat. Gelombang besar kedua dari kavaleri berat muncul di ufuk, melaju tanpa henti melawan prajurit yang sudah kelelahan. Pemuda itu menyadari bahaya ekstrim dari situasi tersebut saat ia melihat tuannya mengawasi semuanya dari puncak bukit yang jauh. Ia menatap senjatanya dan memperhitungkan bahwa ia hanya memiliki sisa tenaga yang cukup untuk melakukan teknik khusus itu satu kali lagi. Berkeringat karena kelelahan, sang prajurit mencari-cari sosok tuannya di cakrawala, berharap menerima secercah tanda dukungan. Dari atas bukit, Lord Atlas yang berwibawa tetap duduk di atas kudanya, mengamati penderitaan pelayannya tanpa mengangkat satu jari pun. Tatapan dingin sang pemimpin memperjelas bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan nyawa anak itu dan hanya berharap ia melakukan tugasnya. Merasakan beratnya ketidakpedulian itu, sang prajurit hanya bisa menerima takdir kejamnya dan bersiap untuk pengorbanan terkahir. Bahkan tahu bahwa itu bisa menjadi akhir hidupnya, pemuda tersebut sekali lagi maju menghadapi bahaya demi mematuhi kehendak tuannya. Ia memutuskan untuk bertempur hingga napas terakhirnya, meskipun itu harus mengorbankan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Sementara itu, sang pemimpin terus mengamati semuanya dari kejauhan dengan sikap yang dingin dan sama sekali tidak punya hati. Mengumpulkan sisa kekuatannya,
sang anak melemparkan dirinya ke arah musuh dalam serangan putus asa demi sang tuan. Dari sudut pandang tinggi, sang lord mengamati pertempuran sengit itu dengan ekspresi suram, mengindikasikan bahwa segalanya berjalan persis seperti yang direncanakan. Sebuah cahaya keemasan yang misterius dan kuat mulai terpancar dari tubuh anak itu saat ia maju melawan pasukan. Menyadari kilatan cahaya tersebut, sang lord memutuskan bahwa inilah saatnya untuk bertindak sebelum pelayannya menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan. Tanpa ragu, pemimpin yang kejam itu memerintahkan para penyihir bawahannya untuk segera mengaktifkan mantra yang telah dipersiapkan guna melumpuhkan sang anak. Ledakan sihir hitam yang mengerikan terjadi di medan perang, menjerat pejuang muda itu dalam perangkap mematikan. Sang prajurit menjerit kaget saat ia sepenuhnya diselimuti oleh rantai ungu dari matriks pengekang yang kuat. Merasakan kekuatannya lenyap, ia menengok ke belakang, tidak mampu memahami mengapa ia dikhianati oleh rekan-rekannya sendiri. Energi gelap yang mengerikan mulai membakar tubuh pemuda itu, menekan kekuatan spiritual latennya sepenuhnya. Penderitaannya begitu hebat hingga sang anak akhirnya memuntahkan banyak darah. Akibat mantra yang menindas itu, sang prajurit muda mengeluarkan tangisan kesakitan yang amat sangat saat energi jahat itu melahap sisa kekuatannya. Seorang prajurit musuh mendekat, membawa kapak besar dan mengejek situasi tragis dari anak yang tergeletak di tanah itu. Prajurit musuh tersebut menyebut pemuda itu sebagai monster dan mengangkat senjata beratnya untuk memberikan pukulan mematikan. Sang anak menjerit kesakitan saat ia diserang secara brutal oleh tebasan sang algojo sementara darah menyembur ke tanah. Sambil tertawa, sang algojo mengungkapkan bahwa ia hanyalah menjalankan kesepakatan yang dibuatnya dengan tuan sang anak sendiri untuk menghabisinya di tempat itu. Zeno terkejut menyadari bahwa ternyata tuan tercintanya lah yang merencanakan segalanya, sementara ia mendengar langkah kaki berat mendekat. Dengan mata memerah karena darah, anak itu mencoba mendongak untuk melihat sosok berwibawa yang perlahan mendekat. Siluet agung Lord Atlas menjulang di hadapannya, mengenakan zirah gelap dan memancarkan aura yang tak kenal ampun. Pemimpin yang kejam itu berhenti tepat di depan anak yang terluka dan memanggil namanya dengan nada suara yang benar-benar dingin dan acuh tak acuh. Zeno mengangkat tatapannya yang penuh dengan rasa sakit dan kesedihan, memohon dalam hati untuk sebuah penjelasan atas kekejaman tersebut. Tanpa menunjukkan secercah belas kasihan pun, pria itu dengan ketus memberitahu pemuda tersebut bahwa perannya dalam perang itu telah berakhir di sana. Terengah-engah mencari udara, anak itu bertanya dengan susah payah mengapa ia dibuang begitu saja secara kejam oleh tuannya. Di saat-saat terakhirnya, pemuda itu mencoba meraih pria yang selalu ia anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Sang Lord memandang anak yatim piatu itu dengan rasa jijik dan menyuruhnya agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tentang hubungan yang terjalin di antara mereka berdua. Ia dengan kejam mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menganggap anak itu sebagai anak kandungnya sendiri. Selama bertahun-tahun hidup bersama, pria itu menekankan bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan apapun untuk sang anak yatim piatu tersebut. Sambil darah pemuda itu mengalir dan bercampur dengan air matanya, sang Lord menceritakan bahwa sejak hari pertama ia menemukan anak itu hampir tak bernyawa di dalam salju, ia sudah merancang rencana gelap. Pada saat itu, pemuda tersebut terbaring di atas tanah yang dingin dan hampir mati kedinginan tanpa ada harapan untuk bertahan hidup. Pria itu mengaku bahwa saat melihat sang anak, ia langsung menyadari bahwa anak itu akan menjadi alat yang sangat baik untuk rencana rukannya. Rencananya sederhana, cukup beri sang anak yatim piatu alasan untuk hidup sehingga ia akan menunjukkan kesetiaan buta seperti seekor anjing kepada sang bangsawan. Anak itu tidak pernah lebih dari sekadar pedang yang nyaman dan dapat dibuang yang akan digunakan sampai kehilangan kegunaannya. Namun, sang pemimpin mengakui bahwa alat tersebut telah menjadi terlalu kuat untuk terus dikendalikan. Pemuda itu memiliki energi spiritual yang luar biasa dan istimewa, kualitas yang telah ia bawa sejak masa kecil di dalam rumah besar yang megah itu. Sang tuan mengaku bahwa ia menggunakan setiap sumber daya yang dimilikinya untuk menahan pertumbuhan kekuatan kolosal tersebut. Ia memberikan ramuan misterius kepada anak itu untuk diminum dengan tujuan tunggal untuk menekan kekuatan berbahaya tersebut semaksimal mungkin. Kendati demikian, penghalang itu mencapai batasnya dan cahaya terang dari sebelumnya adalah bukti definitif bahwa kekuatan tersebut telah meluap. Pria itu mengatakan bahwa tinggal menunggu waktu saja sebelum pemuda tersebut melakukan pemberontakan. Namun, bocah itu berbisik bahwa ia tidak akan pernah bermimpi mengkhianati tuannya. Dengan sisa tenaganya, prajurit itu berteriak putus asa bahwa kesetiaannya sungguh-sungguh dan ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sang algojo menendangnya dengan kejam untuk membungkamnya, menyebabkan lebih banyak darah terciprat di medan perang yang hancur. Sang algojo mengeluhkan kebisingan tersebut sementara sang lord memutuskan untuk mengungkapkan arti sebenarnya di balik nama yang ia berikan kepada bocah itu. Bangsawan yang kejam itu dengan dingin mengungkapkan bahwa nama pemuda itu sebenarnya berarti, pedang sekali pakai, dalam bahasa aslinya. Mendengar pengungkapan tersebut, para prajurit dan pemimpin mulai menertawakan kemalangan pemuda yang tergeletak menangis di lantai tanah. Dengan tubuh yang hancur total, bocah itu tidak dapat bergerak lagi dan ambruk, kalah ke dalam genangan darahnya sendiri. Prajurit itu membaringkan kepalanya di atas tanah yang dingin saat ia merasakan hidup perlahan-lahan terkuras dari tubuhnya yang terluka dan dikhianati. Dalam pikiran terakhirnya, pemuda itu terbaring setelah mendedikasikan seluruh hidup dan pedangnya kepada pria yang tak kenal ampun itu. Ia ingat bagaimana ia menyerahkan jiwanya di atas piring kepada tuan yang egois yang kini memandangnya dengan rasa jijik yang mendalam. Tangan pemuda itu terkulai lemah ke samping,
menandakan bahwa ia akhirnya akan menarik napas terakhirnya. Tiba-tiba, sang algojo tertegun ketakutan, merasakan perubahan mendadak di udara di sekitar prajurit yang telah jatuh itu. Bahkan di ambang kematian, pemuda itu menggenggam erat hulu pedangnya dan mulai membisikkan nama teknik khususnya. Percikan cahaya terang keemasan muncul kembali di mata bocah itu, menandakan bahwa ia akan berjuang hingga akhir dengan sisa kekuatannya. Ia mengeluarkan napas terakhir yang lemah, hampir tak terdengar saat pandangannya menjadi gelap gulita di dalam lumpur. Kepala pemuda itu terkulai tak bernyawa di atas tanah yang berlumuran darah, menandakan akhir tragis dari perjalanan kesetiaannya yang buta. Sang algojo mulai tertawa, mengatakan bahwa bocah itu telah sangat menakutinya sebelum mengangkat kapaknya lagi dan menyebut pemuda itu sebagai monster bodoh. Prajurit musuh tersebut bersiap melancarkan pukulan terakhir. Sementara Zeno merenungkan kehidupannya, bocah itu menyadari bahwa seluruh eksistensinya hanya untuk memperlakukannya sebagai alat sekali pakai. Di bawah tatapan dingin Lord Atlas dan seluruh pasukan, sang algojo melancarkan pukulan fatal untuk mengakhiri hidup pemuda itu. Terjatuh di tengah darahnya sendiri, prajurit muda itu akhirnya mati, bertanya-tanya apa yang telah ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Sensasi hangat kemudian menyelimutinya, menyebabkannya melihat sekilas lambang keluarga penyihir legendaris Elminster. Sebuah tangan yang lembut menyentuh tubuhnya dengan suara manis dan ramah yang dengan penuh kasih sayang mengumumkan bahwa ia akhirnya telah bangun. Seorang wanita cantik berambut pirang tersenyum dengan sangat penuh kasih, memanggil prajurit muda itu, bayi manisnya. Bocah itu membuka matanya karena terkejut, tidak percaya bahwa wanita itu memanggilnya sebagai bayi yang baru lahir. Dalam keterkejutan, ia melebarkan matanya yang kini berwarna kuning, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya di tempat itu. Saat prajurit itu mencoba bergerak, ia sangat terkejut mendapati bahwa tangannya kini sangat kecil seperti tangan bayi. Ia menyadari bahwa ia sebenarnya telah bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang anak yang tak berdaya dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya. Ia kemudian menemukan bahwa benua tersebut terbagi antara Haus Arite yang memuja pedang dan keluarga Elminster yang perkasa. Keluarga baru tempat ia dilahirkan kembali ini terkenal karena menganggap sihir sebagai kekuatan tertinggi dan mutlak di seluruh dunia. Pendiri garis keturunan penyihir ini begitu kuat hingga ia mampu menciptakan seluruh benua hanya dengan satu mantra. Pemuda itu menganggapnya suatu ironi bahwa ia telah bereinkarnasi ke dalam keluarga yang justru merupakan kebalikan dari keluarga yang mengidolakan pedang di kehidupan masa lalunya. Meskipun anak tersebut tampak tertidur dengan damai, ia merasakan sumber energi magis yang sangat besar bergetar di dadanya. Ia terbangun dengan kaget, merasakan kekuatan luar biasa ini berdenyut kuat melalui pembuluh darah barunya yang sangat kecil. Prajurit kecil itu memfokuskan perhatiannya pada sensasi misterius dan luar biasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia menyadari bahwa ia memiliki jumlah energi spiritual yang tak terbatas dan sangat kuat di dalam dirinya. Inilah kekuatan sejati yang tak terbayangkan yang coba ditekan oleh mantan tuan yang kejam di kehidupan sebelumnya. Sebuah senyuman penuh dendam muncul di wajah bayi tersebut saat ia menyadari bahwa surga akhirnya memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua. Ia kini memiliki garis keturunan yang sempurna dan lingkungan yang ideal untuk akhirnya mencapai puncak dunia dengan kekuatan barunya. Bocah itu memutuskan untuk menggunakan setiap sumber daya yang tersedia baginya untuk menjadi kuat dan memulai perjalanan balas dendamnya. Satu-satunya tujuan terbesar dari sekarang adalah membuat Lord Atlas yang kejam membayar semua pengkhianatan di masa lalu. Untuk menyelesaikan rencananya, ia pertama-tama harus mengambil alih kendali mutlak atas kekuatan keluarga penyihir baru ini. Sementara itu, bayi tersebut dibombardir dengan mainan mewah dan limpahan kasih sayang yang berlebihan oleh para pelayan di Menshan yang sangat besar itu. Kerumunan pelayan berkumpul di sekelilingnya untuk mempersembahkan hidangan terbaik dan hadiah kerajaan. Koki Menshan mendekat dengan senyuman, membawakan minuman khusus yang disiapkan secara eksklusif untuk bocah tersebut. Ini adalah makanan suci yang dibuat dengan getah yang dipanen langsung dari pohon dunia legendaris untuk memperkuat sang bayi. Little Lucius sangat terkejut ketika melihat juru masak itu bersikeras agar ia membuka mulut dan meminum minuman tersebut. Selanjutnya, pelayan wanita menawarkan mainan kerincingan yang terbuat dari emas murni, yang telah menerima energi dari semua pelayan di Menshan. Ia menceritakan bahwa semua pelayan menghabiskan sepanjang malam untuk menyalurkan kekuatan magis mereka sendiri ke dalam mainan berharga tersebut. Para pegawai mulai bertengkar secara lucu mengenai siapa yang paling bisa menyenangkan pewaris muda dari keluarga bergengsi tersebut. Seluruh situasi yang aneh ini membuat ibu bocah itu yang cantik tertawa dan tersenyum melihat tingkah laku para pelayannya. Ia dengan lembut meminta semua orang untuk tenang agar tidak berakhir membuat takut atau mencekik Little Lucius dengan begitu banyak perhatian. Ibu yang penyayang itu mengelus kepala putranya dan bertanya apakah ia setuju dengannya sementara bayi itu menatapnya dalam keheningan. Sesampainya menerima kasih sayang, bocah itu mengingat kata-kata kejam dari mantan tuannya dan memutuskan untuk tidak tertipu. Ia sangat tahu bagaimana rasanya menjadi anak yatim piatu yang terbuang dan langsung curiga terhadap segala bentuk kasih sayang. Bocah itu percaya bahwa semua cinta yang ia terima sekarang dimotivasi semata-mata oleh potensi sihirnya yang luar biasa. Ia mengenang kematiannya yang menyakitkan dan memutuskan bahwa lebih baik tidak menciptakan harapan palsu mengenai kasih sayang keluarga. Meskipun demikian, bayi itu memutuskan untuk menggunakan lingkungan yang mewah dan menguntungkan ini untuk tumbuh kuat dan mencapai balas dendamnya di masa depan.
Seminggu telah berlalu sejak reinkarnasinya, dan prajurit muda dalam tubuh bayi tersebut telah berhasil menyadari sesuatu yang sangat penting. Duduk di atas tempat tidurnya yang besar, Little Lucius mengamati kamar yang mewah itu sambil dengan tenang meminum botol susunya. Bocah itu menyadari bahwa metode pengajaran dan kekuatan magis dari keluarga tersebut melampaui semua ekspektasi awalnya. Bahkan susu yang ia minum setiap hari disiapkan secara ajaib oleh para pelayan agar mengandung sejumlah besar energi spiritual yang luar biasa. Pengurus rumah tangga membawakan makanan suci tersebut dengan senyuman lebar di wajahnya di bawah tatapan waspada dari para pelayan lain di Menshan. Lebih jauh lagi, lagu pengantar tidur yang dinyanyikan oleh ibunya mengandung formula magis rumit yang disamarkan dalam melodi yang lembut. Para pelayan memperhatikan pewaris kecil yang terbaring di tempat tidur dan berdoa bersama agar ia tumbuh kuat dan sangat sehat. Meskipun merasa sedikit aneh karena harus bertindak seperti anak kecil yang tak berdaya, bocah itu memutuskan untuk menerima kenyataan barunya. Sendirian di dalam tempat tidurnya, Little Lucius memutuskan bahwa saatnya telah tiba untuk mengetahui tingkat kekuatan aslinya. Ia ingat bahwa esensi sejati dari teknik legendarisnya terletak pada konsentrasi seluruh energinya ke satu titik tunggal. Ini adalah taktik yang sama yang pernah digunakan pemuda itu di kehidupan masa lalunya untuk melahirkan pukulan maut dengan pedangnya. Dengan tekad yang kuat, bayi tersebut bersiap untuk mengerahkan setiap tetes energinya di bawah kendali mutlak dan sempurnanya. Bocah itu mulai menyalurkan kekuatan magisnya, menyebabkan cahaya kebiruan yang kuat memancar dari tangan kecilnya. Tiba-tiba, kolom energi spiritual biru yang sangat besar melesat ke arah langit-langit ruangan, menerangi segalanya. Sebaran energi magis meledak dari Menshan besar itu, melesat melintasi langit malam dan mengejutkan semua orang di area tersebut. Di dapur, juru masak dan para asistennya sangat ketakutan oleh getaran tiba-tiba yang disebabkan oleh sihir tersebut. Ibu bocah itu dan para pelayan juga merasakan dampak dari energi kuat yang membuat seluruh struktur Menshan sedikit bergetar. Cahaya biru yang sangat besar menyebar seperti bintang jatuh, menerangi seluruh kota tetangga dengan intensitas yang luar biasa. Berbaring di tempat tidur, Little Lucius terkejut melihat kekuatan magisnya telah berkembang dengan menakutkan hanya dalam waktu 1 minggu. Ia menyadari bahwa jika ia dapat mengendalikan seluruh kekuatan kolosal ini, ia akan memiliki alat yang sempurna untuk balas dendamnya. Sebuah senyuman jahat muncul di wajah bayi tersebut, yang sudah dengan dingin dan tepat merencanakan langkah-langkah berikutnya. Khawatir dengan suara ledakan keras tersebut, sang ibu yang penyayang berlari dengan putus asa melalui koridor Menshan, ditemani oleh pelayannya. Ia mendobrak pintu kamar putranya, meneriakkan nama Lucius karena suara bising dari sebelumnya. Kedua wanita itu memasuki ruangan, tetapi mendapatinya benar-benar sunyi tanpa tanda-tanda bahaya yang tampak. Dengan lega, sang ibu menyadari bayi itu tertidur pulas dan mengira semua itu hanyalah imajinasinya belaka. Ia memperhatikan putranya dengan penuh kasih, dengan manis bertanya-tanya apa yang mungkin diimpikan oleh anak yang begitu kecil dan menggemaskan tersebut. Keesokan harinya, wanita itu beristirahat dengan tenang di kursi goyangnya sambil menyusui putranya di dekat jendela. Tiba-tiba, pelayan berambut merah itu menerobos masuk ke aula utama, berteriak putus asa untuk mendapatkan perhatian sang nyonya. Pengurus rumah tangga Fran menunjukkan ekspresi sangat panik. Ia mencoba mengatur napasnya untuk menyampaikan berita buruk. Sang ibu bangsawan dengan tenang meminta pegawainya untuk tetap tenang dan dengan lembut menanyakan insiden serius apa yang sedang terjadi di Menshan tersebut. Sang pelayan mengungkapkan bahwa seorang penilai yang dikirim langsung oleh keluarga kekaisaran baru saja tiba di gerbang properti. Mendengar kata evaluator, si kecil Lucius segera menjadi curiga, bertanya-tanya mengenai alasan di balik kunjungan kejutan itu. Ibu anak laki-laki itu sangat khawatir karena kepala keluarga sedang bepergian dan mereka tinggal di daerah terpencil. Bayi tersebut langsung menyimpulkan bahwa kekaisaran mendeteksi ledakan kekuatan magisnya dari malam sebelumnya dan menyadari bahwa semuanya telah menjadi rumit. Semua pelayan Menshan berkumpul di aula utama yang besar untuk menyambut para tamu kekaisaran yang misterius dan ditakuti. Sang wanita bangsawan duduk di singgasananya sambil melindungi anaknya di dalam pelukan dengan ekspresi yang cukup cemas. 3 pria misterius mengenakan jubah bertudung hitam panjang memasuki aula utama kediaman dengan penuh wibawa. Sang ibu berdiri untuk menyambut para pria bertudung itu sambil berusaha tetap tenang di hadapan kehadiran mereka yang mengintimidasi. Para pengunjung misterius itu berjalan perlahan dan terkoordinasi di sepanjang karpet merah, menarik perhatian semua pelayan. Wanita bangsawan itu memeluk bayinya lebih erat, merasakan ketegangan yang luar biasa di udara saat orang asing tersebut mendekatinya. Pemimpin para pengunjung menyapa wanita bangsawan itu dengan dingin, langsung memecahkan keheningan tegang yang menyelimuti tempat itu. Ia memberitahu mereka bahwa mereka dapat mengabaikan formalitas karena ia membawa serta dekret resmi yang datang langsung dari kekaisaran. Pria itu mengungkapkan bahwa malam sebelumnya, jaringan pengawasan spiritual kekaisaran mendeteksi sebuah anomali di wilayah tersebut. Jaringan itu mendeteksi ledakan energi magis yang belum pernah terjadi sebelumnya, sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam 1 milenium di dunia. Dengan kuku-kuku jarinya yang panjang dan tajam, pria itu menunjuk ke arah wanita bangsawan tersebut, menegaskan bahwa sumber energi itu berada di dalam dirinya. Ia menegaskan dengan keyakinan mutlak bahwa sumber kekuatan yang misterius dan sangat besar itu disembunyikan di dalam properti tersebut. Para pelayan mulai berbisik ketakutan, tidak dapat membayangkan dari mana kekuatan spiritual sebesar itu berasal.
Sang evaluator memperingatkan bahwa jika investigasi mereka menentukan bahwa sumber kekuatan ini mewakili ancaman serius bagi kekaisaran, mereka semua secara hukum akan berkewajibannya untuk melakukan pemurnian segera, memusnahkan bahaya apapun tanpa ampun. Mendengar kata pemurnian membuat para pegawai wanita di Menshan itu ketakutan, mengkhawatirkan yang terburuk dari semuanya. Pria bertudung itu dengan dingin menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya dan misi paling penting mereka sebagai evaluator kekaisaran. Kemudian ia menarik keluar dari jubahnya sebuah bola kaca berkilau misterius yang digunakan untuk melacak energi magis. Para pegawai menyaksikan pemandangan itu dengan penuh rasa cemas saat pria tersebut bersiap untuk mengaktifkan detektor kekuatan tersebut. Pria itu mengklaim bahwa sumber energi spiritual yang kuat itu pasti tersembunyi di dalam aula tersebut. Ia memegang bola kaca itu dengan kuat, menunggu artefak tersebut bereaksi dan menunjuk ke arah orang yang bertanggung jawab atas ledakan keras itu. Tiba-tiba, objek ajaib itu mulai bersinar dengan sangat terang, menandakan bahwa ia memang telah menemukan jejak energi tersembunyi. Bola itu memancarkan seberkas cahaya keemasannya yang terang yang menunjuk langsung ke arah sang ibu yang sedang menggendong si kecil Lucius. Penilai kekaisaran yang ditakuti itu menghadap wanita bangsawan tersebut dan menyebutkan namanya dengan nada yang sangat serius dan mengintimidasi. Pemimpin para pengunjung itu dengan sopan meminta wanita bangsawan tersebut untuk maju agar mereka dapat melakukan tes. Ibu bangsawan itu diam-diam menyetujui permintaan tersebut sambil mendekap bayinya erat-erat sebelum menyerahkannya kepada sang pelayan. Ia menyerahkan si kecil Lucius kepada salah satu pelayannya yang terpercaya dan dengan tenang berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Sang evaluator meminta maaf atas kelancangannya dan menempatkan dirinya di depan wanita tersebut untuk memulai proses pelacakan. Ia mengarahkan artefak kaca itu ke arah wanita bangsawan tersebut, berharap objek itu akan mulai bereaksi terhadap kehadiran magisnya. Pria itu sangat terkejut saat menyadari bahwa bola detektor itu tidak menunjukkan reaksi langsung terhadap wanita bangsawan tersebut. Ia mulai melihat sekeliling dengan penuh kecurigaan, bertanya-tanya dari mana sebenarnya semua energi itu berasal. Tiba-tiba, objek ajaib itu mulai bergetar hebat di tangan pria tersebut, memancarkan cahaya keemasan yang sangat intens. Getaran itu menjadi semakin kuat dan tak terkendali, menyebabkan pria itu memegang bola tersebut dengan kedua tangannya karena terkejut. Seberkas cahaya keemasan yang sangat besar melesat langsung dari objek tersebut menuju ke sisi lain aula tempat para pelayan berada. Cahaya ajaib itu menunjuk dengan presisi bedah kepada pelayan yang sedang menggendong si kecil Lucius di dalam pelukannya. Pada saat itu, evaluator dengan cepat mendekat dengan ekspresi yang benar-benar terkejut sambil membawa objek yang terus bersinar itu. Pria itu mulai bercucuran keringat karena teror saat menyadari bahwa energi yang memancar dari arah tersebut sangat luar biasa. Tekanan spiritual itu begitu mengerikan hingga menyebabkan bola kaca berharga itu hancur berkeping-keping di tangan utusan tersebut. Pria itu terpelanting ke belakang akibat dampak dari ledakan kecil cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh ruang tamu rumah tersebut. Serpihan kaca berterbangan di udara sementara bayi Lucius menyaksikan semuanya dengan ekspresi kebosanan dan ketidakpedulian yang mutlak. Pria itu menjerit ngeri saat menyadari siapa sumber sejati dari kekuatan yang sangat besar itu. Kekuatan yang menghancurkan harta karun kekaisaran. Ibu bangsawan dan para staf Menshan benar-benar terpaku oleh reaksi kaget dari utusan kekaisaran tersebut. Sang evaluator menunjuk ke arah anak kecil tersebut. Tidak mampu percaya bahwa seorang bayi yang baru lahir dapat memiliki kekuatan yang begitu besar. Pria itu berteriak bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Sambil mencoba memulihkan diri dari keterkejutan karena telah menyaksikan kekuatan spiritual semacam itu, ia merenung dengan ngeri tentang bagaimana sebuah artefak yang tidak dapat dihancurkan bisa menjadi hancur berkeping-keping hanya karena tekanan dari jiwa bayi tersebut. Sementara itu, sang pewaris muda menatapnya dengan tatapan dingin dan arogan yang sama sekali tidak pantas untuk usia seorang anak. Bertekad untuk menemukan kebenaran, pria itu bersiap untuk menghubungkan jiwanya sendiri secara langsung dengan pikiran bayi yang baru lahir itu. Ia mengaktifkan lingkaran sihir yang rumit di bawah kakinya dengan tujuan membaca esensi sejati dari jiwa si kecil Lucius. Namun, pria itu mengeluarkan rintihan kesakitan yang menyiksa saat ia merasakan pantulan energi mengerikan yang mengenatkannya secara tiba-tiba. Utusan tersebut dilanda kepanikan total saat menyadari bahwa dirinya telah ditolak secara kejam oleh penghalang jiwa alami anak tersebut. Dalam usahanya untuk melihat ke dalam pikiran anak itu, pria tersebut merasakan kehadiran spiritual yang jauh lebih superior daripada dirinya sendiri. Ia melihat lautan api keemasan dan menyadari bahwa kekuatan bayi itu begitu kolosal hingga ia bahkan tidak dapat melihat intinya. Sang penilai mendeskripsikan pengalaman mengerikan itu seolah-olah mereka sedang menatap kilau matahari yang sangat terliente NSIF dari dekat. Badai api yang luar biasa melahap pikiran evaluator tersebut, membuatnya benar-benar lumpuh dan tidak dapat bereaksi di hadapan anak itu. Ibu yang khawatir itu berlari ke arah pria tersebut dan dengan cemas bertanya apa yang berhasil ia lihat di dalam jiwa putra tercintanya. Ia dan para pelayannya menunggu jawabannya. Dengan jantung berdegup kencang karena ketakutan akan keselamatan pewaris muda keluarga tersebut, sang evaluator mengambil ekspresi yang cukup serius dan muram, mengingat tugas suci dari posisinya di bawah perintah kekaisaran. Ia mengingat sebuah ramalan kuno yang tertulis pada masa-masa awal kekaisaran untuk mencegah munculnya ancaman besar. Kitab suci kuno ini merinci dengan detail bahwa malapetaka terbesar ditakdirkan untuk menghancurkan seluruh bangsa di masa depan. Kitab suci kuno mengatakan bahwa siapapun yang membawa kutukan jurang maut di dalam jiwa suci mereka akan membawa kegelapan abadi ke kekaisaran.
Pria itu mengungkapkan dengan kesedihan bahwa jiwa si kecil Lucius cocok persis dengan deskripsi legenda destruktif yang mengerikan itu. Ibu bangsawan itu mundur dalam keterkejutan total dan berteriak putus asa bahwa apa yang dikatakan pria itu sama sekali tidak mungkin. Evaluator itu bersikap ngotot bahwa jiwa bayi tersebut membawa percikan yang akan menyebabkan kehancuran dari segala sesuatu di bawah otoritas keluarga kekaisaran. Ia memerintahkan para pengawalnya untuk bertindak segera guna membasmi kejahatan sejak dalam benih sebelum ancaman mengerikan itu sempat tumbuh. Wanita bangsawan itu berdiri di hadapan semua orang dengan tatapan muram, bertekad untuk melindungi putranya dari segala ancaman eksternal. Sementara itu, sang pewaris muda mengamati gerakan musuh dengan tatapan yang sangat tajam dan berbahaya. Para pelayan memeluk bayi itu erat-erat saat para pengawal kekaisaran yang bertudung mulai mengepung kelompok tersebut secara agresif. Salah satu prajurit kekaisaran menghunus pedang berkilau dari sarungnya, berniat untuk mengeksekusi anak itu tanpa ragu-ragu. Dalam momen yang menegangkan ini, sang ibu yang cantik meminta mereka untuk menunggu sebentar dan mulai memancarkan kekuatan spiritualnya sendiri. Badai kelopak bunga terang dan energi merah muda yang luar biasa mulai mengapung di sekitar wanita itu, membuat para prajurit terkejut. Dua sayap energi yang sangat besar termanifestasi di belakangnya saat ia memperingatkan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan mereka menyentuh putra tercintanya. Dengan mata yang bernyala-nyala karena kemarahan, Nyonya Elminster bersiap untuk bertarung melawan utusan kekaisaran demi menyelamatkan bayinya. Kepala para evaluator bertanya, "Serius, apakah wanita itu benar-benar bersedia menentang hukum suci kekaisaran?" Ibu anak itu menjawab dengan bangga bahwa satu air mata dari putranya jauh lebih berharga daripada seluruh hukum kekaisaran. Ia menatap pria itu dengan tatapan yang agung dan berwibawa, mendeklarasikan dengan tegas bahwa inilah arti sebenarnya dari seorang ibu. Si kecil Lucius benar-benar terkejut dan tersentuh melihat cinta tanpa syarat serta keberanian dari ibu pelindungnya yang baru. Seorang pria berjubah bertanya dengan nada mengancam apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Sayap kepunyaan wanita bangsawan itu bersinar sangat terang, menciptakan embusan angin kuat yang menyelimuti seluruh aula utama yang megah itu. Kedua lawan saling tatap dengan saksama, menunjukkan bahwa tak seorang pun berniat mundur, bahkan sejauh 1 milimeter pun. Tanpa diduga, pemimpin para penguji mulai meredakan sihirnya sendiri, membatalkan sikap bertarungnya di dalam aula. Para pengawal kekaisaran lainnya menatap sang komandan, benar-benar kebingungan dengan perubahan sikap yang tiba-tiba ini. Salah satu bawahannya bertanya dengan bingung apakah sang pemimpin benar-benar berniat mengabaikan hukum dan membiarkan ancaman itu lolos tanpa hukuman, sementara sang komandan kelompok terdiam sejenak. Sambil merenungkan secara serius aturan-aturan yang harus ia patuhi, ia mempertanyakan apakah sebuah benih sihir yang diciptakan dengan begitu banyak cinta dan dedikasi keluarga dapat benar-benar menjadi kejahatan bagi kekaisaran. Pria itu memutuskan untuk mundur sepenuhnya dan badai partikel berkilau yang menyelimuti sang wanita bangsawan langsung menghilang begitu saja. Ia berjalan dengan tenang menuju pelayan yang sedang menggendong bayi kecil tersebut, menyatakan bahwa ia ingin menyaksikan takdir bocah itu. Sang penguji menatap anak itu dari dekat, mencoba membaca tanda-tanda niat bermusuhan di dalam mata emasnya yang dalam. Ia menyapa wanita itu sebagai Lady Celestia, mengakui garis keturunannya yang mulia sebagai putri dari seorang adipati yang dihormati. Pria itu mengakui bahwa ia benar-benar bersedia memulai pemberontakan bersenjata melawan kekaisaran demi melindungi bayi tersebut. Yang mengejutkan semua orang, sang komandan dengan tenang menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk bersekutu dengan wanita bangsawan itu dan menjaga rahasia kekuatan tersebut. Sang ibu bangsawan menghela napas lega setelah menyadari bahwa bahaya putranya tercinta dibunuh akhirnya telah berlalu. Namun, pria itu memperingatkan bahwa jika anak itu pernah menyimpul dari jalan yang benar, mereka berdua akan membayar harga yang sangat mahal atas kesalahan tersebut. Ia mengucapkan selamat tinggal dan mulai meninggalkan aula utama, diikuti erat oleh para pengawal berjubahnya dalam keheningan. Sebelum melewati pintu, pria itu melemparkan satu tatapan terakhir yang tegas, mengingatkan wanita bangsawan itu agar tidak pernah melupakan perjanjian mereka. Pintu ganda kayu yang besar di Menshan itu terbanting menutup, menandai akhir dari kunjungan kekaisaran yang menegangkan tersebut. Celestia tetap berdiri tak bergerak selama beberapa detik di tengah aula, mencoba memproses segala sesuatu yang baru saja terjadi di sana. Ia memejamkan mata, kelelahan, merasakan lututnya bergetar karena ketakutan setelah menghadapi para pria paling ditakuti di kekaisaran. Dalam keadaan lemah, wanita bangsawan itu kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke lantai saat ia dengan putus asa mencoba berlari menghampiri putranya. Ia menerjang ke arah pelayan, meneriakan nama bayi tercintanya dengan campuran kepedasaan yang mendalam dan kelegaan yang luar biasa. Sang ibu memegang wajah kecil Lucius, menangis terseduh-seduh dan mengucap syukur kepada surga bahwa anaknya masih hidup dan selamat. Bocah itu menatapnya dengan tubuh yang benar-benar terpaku, karena ia tidak pernah menerima cinta yang begitu tulus dan protektif di kehidupan sebelumnya. Wanita bangsawan itu jatuh bersimpuh di lantai, mendekap putranya dengan seluruh cintanya dan mengulangi bahwa ia sangat bahagia karena anaknya baik-baik saja. Air mata kelegaan yang tulus mengalir membasahi wajah sang ibu, menunjukkan bahwa cintanya kepada anak itu benar-benar tak terbatas. Ia mendekap bocah itu ke dadanya, merintih lembut sambil terus-menerus mengucapkan syukur atas kehidupan rambut kesayangannya. Catatan, merujuk pada buah hati pangeran kecilnya. Dalam dekapan yang menenangkan itu, Lucius membiarkan dirinya terbawa oleh kasih sayang tersebut, menyadari bahwa ia kini memiliki seorang ibu yang sesungguhnya.
Di luar Menshan, salah satu bawahannya bertanya kepada sang pemimpin apakah benar membiarkan kemunculan kekuatan yang begitu besar berlalu begitu saja. Sambil tersenyum tipis, sang komandan memerintahkan agar sang kaisar diberitahu bahwa mereka telah menemukan bakat yang akan membawa kejayaan bagi bangsa. 12 tahun berlalu dan kita melihat pemuda Lucius, yang kini sudah tumbuh besar, sedang berlatih di tengah ruang sihir raksasa di dalam Menshan megah tersebut. Berkas-berkas sihir berwarna ungu dilepaskan ke arah sang anak, yang tetap tenang dan fokus di tengah platform. Ia menghindari setiap serangan dengan kelincahan ekstrim, menunjukkan pengendalian energi spiritual yang luar biasa. Bocah itu berpikir bahwa ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi dan terus mendorong tubuhnya hingga batas maksimal tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia tahu ia harus mendorong pikirannya hingga batas ekstrim untuk menguasai jumlah sihir sebanyak itu secara sempurna. Lucius percaya bahwa semakin dekat ia dengan ambang kematian, kekuatan aslinya yang luar biasa akan menjadi semakin murni dan halus. Sambil menjaga keseimbangan di atas platform yang digantung dengan rantai, ia melakukan gerakan-gerakan rumit dengan ketangkasan fisik yang luar biasa. Setiap detik latihan yang intensif berfungsi untuk menyempurnakan kekuatan batinnya, mempersiapkannya untuk rencana masa depannya yang besar. Saat bocah itu menyelesaikan latihannya, ia mengambil napas dalam-dalam sementara struktur kayu tersebut berayun perlahan di tengah ruangan. Dalam keadaan kelelahan dan cukup berkeringat, sang pemuda duduk di atas platform untuk mengatur napas setelah pengerahan tenaga fisik yang ekstrim. Tiba-tiba, sebuah suara yang lembut memanggilnya dari lantai bawah, mengungkapkan kehadiran ibu tercintanya dan pengurus rumah tangga yang setia, Fran. Celestia menegurnya dengan lembut, mengatakan bahwa ia kembali berlebihan dengan jenis latihan yang berbahaya itu. Sang pemuda langsung bangkit untuk menyambut ibunya dengan rasa hormat dan keanggunan yang pantas bagi seorang pewaris posisinya. Sambil tersenyum, bocah itu meyakinkan Celestia bahwa ia merasa baik-baik saja dan tidak ada alasan untuk panik. Pemuda itu melompat ringan dari platform, mengingat bahwa ia telah melakukan rutinitas latihan yang sama setiap harinya. Sang ibu dan pengurus rumah tangga, Fran, menyaksikan sesi latihan anak itu berakhir dengan ekspresi yang mencampur adukan kekhawatiran dan kelegaan. Meluncur mulus di atas arus angin biru, pemuda Lucius perlahan turun menuju lantai aula besar. Ia menyentuh tanah dengan tingkat seringan dan keanggunan yang ekstrim tepat di hadapan kedua wanita yang mengamatinya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dengan senyum penuh percaya diri, bocah itu kembali meyakinkan ibunya bahwa ia baik-baik saja dan tidak ada alasan untuk merasa khawatir. Namun, pengurus rumah tangga yang energik, Fran, mulai meneriaknya dengan marah, mengatakan bahwa bahaya justru muncul ketika kita menurunkan kewaspadaan. Pemuda itu hanya mengiyakan omelan tersebut, mempertahankan senyum canggung, sementara sang pelayan terus meluapkan kekesalannya. Ia merenungkan 12 tahun lamanya yang telah berlalu sejak kematiannya yang menyakitkan dan reinkarnasi di dunia sihir tersebut. Pelayan berambut merah itu meredakan emosinya dan memasang postur yang sangat serius saat ia mendekati sang tuan muda untuk berbicara dengannya. Ia mengulurkan tangannya, menawarkan 10 surat penting berstampel lilin kepada bocah itu sementara ibunya mengamati pemandangan tersebut dengan penuh perhatian. Lucius memegang amplop misterius dengan segel lilin hijau itu, tahu bahwa kertas ini akan mengubah hidupnya sejak saat itu. Saat membuka surat tersebut, bocah itu membaca isinya dengan cermat. Tatapannya terfokus dan terserap dalam pikiran terdalamnya. Sebuah senyuman misterius terukir di bibir pemuda itu saat ia menyadari bahwa momen yang telah ia nantikan selama ini akhirnya tiba. Dokumen tersebut berisi undangan resmi ke upacara seleksi bergengsi Akademi Kerajaan tempat berkumpulnya para anak ajaib terhebat. Pemuda itu tahu bahwa lulusan terbaik dari institusi bergengsi tersebut akan menerima berkah ilahi yang kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan Lord Atlas yang kejam pun lulus sebagai peringkat teratas dari akademi tersebut, memperoleh kekuatan seperti dewa yang melampaui batas kemampuan manusia. Ia mengingat kekuatan luar biasa dari sang penjahat yang di masa lalu melancarkan serangan brutal yang dengan mudah menghancurkan lawan-lawannya. Atlas yang menakutkan memiliki kemampuan sihir mengerikan yang jauh melampaui pemahaman manusia fana. Deno dengan getir mengenang luka-luka yang ditimbulkan oleh kekejaman pria yang dulu ia anggap sebagai penyelamatnya, sambil mencengkeram kertas itu erat-erat. Jika bocah itu memutuskan untuk memperoleh berkah suci tersebut demi mengalahkan sang penjahat pada akhirnya, agar hal itu terjadi, ia harus terlebih dahulu menonjol sebagai siswa terbaik di Akademi Sihir yang bergengsi tersebut. Latar berpindah ke struktur megah Akademi Kerajaan tempat sebuah arena besar yang dipenuhi penonton menantikan ujian tersebut. Di ruang VIP, ibu sang pemuda yang cantik memperhatikan semuanya dengan sabar dan saksama, ditemani oleh pengurus rumah tangga berambut merah yang setia. Mengenakan seragam putih resmi, pemuda Lucius berjalan menuju ke tengah arena berdampingan dengan para kandidat lainnya. Di tribun penonton, para penonton terkemuka berbisik-bisik di antara mereka sendiri, memperlihatkan antisipasi yang besar untuk dimulainya pertarungan. Dengan matanya yang memancarkan rona keemasan yang mencolok, pemuda itu mengamati sekelilingnya dengan keseriusan tinggi dan tekad yang bulat. Tiba-tiba, sebuah gema magis yang megah terdengar di seluruh arena raksasa, menuntut keheningan mutlak untuk dimulainya ujian tersebut. Sang pendeta agung melangkah ke hadapan orang banyak untuk mengumumkan bahwa upacara seleksi akademi akan segera dimulai. Kembang api magis meledak di langit, menandai dimulainya acara paling dinanti di seluruh kekaisaran dengan megah. Pengumuman resmi tersebar ke seluruh arena, memberitahu semua orang bahwa ujian masuk yang telah lama ditunggu-tunggu bagi para penyihir baru akan segera dimulai.
Lucius mengambil postur yang fokus, mempertahankan konsentrasi penuh pada arena saat ia mempersiapkan diri secara mental untuk ujian-ujian tersebut. Sang instruktur mulai merinci aturan, menjelaskan bahwa tugas tahun ini akan melibatkan pertahanan diri dan penumpasan ancaman. Seekor makhluk sihir besar yang pernah dikurung muncul di hadapan semua orang dan sang instruktur menjelaskan bahwa makhluk itu akan menjadi tantangan utama dalam ujian tersebut. Para kandidat harus melindungi telur-telur suci yang melayang sambil menghadapi serangan ganas dari makhluk yang menakutkan itu. Selain mempertahankan telur-telur tersebut, para anak ajaib muda juga harus mengalahkan makhluk kristal mengerikan yang akan menyerang mereka tanpa henti. Pria itu menjelaskan bahwa evaluasi kinerja setiap peserta akan dilakukan menggunakan artefak magis terapung yang kuat. Sebuah timbangan emas raksasa muncul melayang di langit, yang secara resmi dikenal sebagai timbangan legendaris keadilan. Artefak tersebut akan mengukur baik kekuatan pertahanan yang diperlukan untuk melindungi telur-telur maupun kekuatan ofensif yang disyaratkan untuk menahan monster tersebut. Beban-beban magis akan ditambahkan ke timbangan sesuai dengan kinerja mereka, dan hasil akhirnya akan menentukan kelulusan para kandidat. Menutup penjelasannya, instruktur meminta semua peserta untuk segera menuju ke ruang tunggu ujian. Sambil berjalan melewati koridor-koridor mewah di area tunggu, pemuda Lucius memperhatikan para bangsawan lain berbisik-bisik saat melihatnya lewat. Mereka berkomentar secara jahat bahwa ia adalah anak terkutuk yang hanya bisa hidup berkat belas kasih dari para evaluator kekaisaran. Bangsawan lain berbisik dengan arogan, menyatakan bahwa jika bukan karena hal itu, bocah tersebut sudah mati sejak lama. Mengabaikan komentar-komentar bodoh dan penuh dengki di sekitarnya, bocah itu melanjutkan perjalanannya dengan kepala tegak. Pengeras suara mengumumkan penantang pertama bernama Lilia, yang tanpa rasa takut melangkah maju menuju sang monster dengan aura api yang besar. Gadis berambut merah itu menatap makhluk besar tersebut dan dengan geram memerintahkannya untuk menjadi abu melalui serangan api magisnya. Ia melepaskan terjangan api menyala-nyala yang sangat dahsyat ke arah monster kristal itu, menciptakan ledakan besar di arena. Badai api yang luar biasa itu melahap targetnya dan panel evaluasi menunjukkan bahwa ia memperoleh nilai yang sangat baik dalam ujiannya. Timbangan keadilan bergeser, menambahkan beban-beban yang diperlukan dan secara resmi meluluskan sang prajurit muda pada fase pertama. Meskipun lulus, Lilia mendecakkan lidahnya, merasa tidak puas dengan kinerjanya sendiri. Sementara makhluk itu kembali dikekang, instruktur mengumumkan kandidat berikutnya, dan seorang pemuda misterius bertudung maju ke depan, siap bertarung di arena. Timbangan keadilan mulai bersinar terang, mengungkapkan hasil dari ujian sebelumnya. Panel menunjukkan bahwa kandidat misterius tersebut berhasil melewati tahap pertama ujian. Instruktur memanggil peserta berikutnya, dan seorang pemuda yang fokus mengendalikan embusan angin hijau maju ke depan. Kemudian seorang gadis terampil lainnya dipanggil dan dengan sengit menyerang monster besar itu dengan tombak cahayanya. Seorang penyihir muda juga menunjukkan bakatnya dengan menyalurkan api ungu dan memastikan kelulusannya secara instan. Setelah itu, penyiar memanggil Hector Gilbert, yang membuat seluruh penonton sangat bersemangat menyaksikan pertarungan tersebut. Seorang penonton berkomentar bahwa pemuda berambut putih itu adalah anak jenius terhebat di antara para pendekar pedang kekaisaran. Lucius mengamati saingannya itu dengan penuh pemikiran. Tidak pernah mendengar tentang keluarga bangsawan tersebut di kehidupan masa lalunya, Hector Gilbert menghadapi monster biru yang ditakuti itu, mengklaim bahwa ia tidak membutuhkan trik membosankan dari para penyihir. Ia berdiri dengan arogan, bersiap menggunakan teknik pedang legendaris keluarganya. Sang pendekar pedang menggenggam erat gagang senjatanya, menyebabkan aura listrik merah memancar dari tangannya. Dengan mata merah yang berkilat penuh amarah, ia memperingatkan bahwa pedangnya hanya menebas target secara diam-diam. Hector melakukan tebasan melingkar yang sempurna, menghasilkan busur energi kuat yang menghantam naga tersebut. Pukulan itu sangat brutal hingga membelah monster dan pemandangan di sekitarnya menjadi dua dengan jejak energi yang menghancurkan. Ia dengan tenang menyarungkan senjatanya sementara naga dan salah satu telur yang seharusnya dilindungi terbelah menjadi dua. Beban-beban jatuh dengan berat ke atas timbangan keadilan yang mulai bergerak untuk menghitung skornya. Tubuh monster kristal besar itu ambruk tak bernyawa ke lantai arena, menerbangkan awan debu. Papan skor menunjukkan angka yang luar biasa, untuk sementara menempatkan pemuda terampil berambut merah itu di posisi pertama. Para penonton terkejut dan para siswa lainnya berkomentar dengan ngeri bahwa mereka bahkan tidak melihat serangan tersebut. Penyiar memanggil peserta terakhir dalam ujian masuk, yang tidak lain adalah Lucius Elminster. Para bangsawan mulai berbisik dengan nada merendahkan, menyebut bocah berambut pirang itu sebagai anak yang terkutuk dan menjijikan. Mereka mencemooh, mengatakan bahwa penampilannya akan menjadi lelucon buruk setelah penampilan cemerlang Hector. Hector mengamati lawannya memasuki arena dengan senyum sombong dan angkuh dari kursi kehormatannya. Begitu Lucius melangkah ke lapangan, naga kristal baru tersebut mulai mengisi bola kekuatan ungu yang sangat besar. Celestia menyaksikan semuanya dengan cemas, sementara gadis berambut merah dan sosok bertudung mengamati dengan nada mengejek. Monster itu melepaskan ledakan sihir area, AOE, yang sangat besar langsung ke arah bocah yang tetap berdiri tanpa bergerak. Salah satu juri mengeluh kepada direktur akademi, mempertanyakan bagaimana seorang pendatang baru bisa menghadapi kekuatan sebesar itu. Direktur menjawab bahwa prosedur standarnya adalah menggunakan penghalang magis untuk melindungi telur-telur dari serangan brutal tersebut. Namun, si kecil Lucius menampilkan tatapan yang sangat tenang dan dingin, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali.
Tiba-tiba, ledakan luar biasa dari sang naga buyar sepenuhnya di udara, membuat monster itu kebingungan. Mata direktur dan para tetua lainnya terbelalak kaget saat menyaksikan prestasi yang tak bisa dijelaskan itu. Lucius mulai melayang dengan anggun, membelokkan dan menyerap partikel-partikel sihir dengan cara yang spektakuler. Ia melakukan gerakan akrobatik di udara, menetralisir serangan bahkan tanpa perlu menggunakan mantra pertahanan. Para penonton di atas menyaksikan pemandangan tersebut, tidak mampu mempercayai betapa mudahnya ia mendemonstrasikannya. Sang direktur terkesan melihat bocah itu memanipulasi energi murni dengan presisi tanpa mengucapkan sepatah mantra pun. Keterampilannya begitu sempurna hingga terlihat seperti ia menghindari setiap tetes air hujan dalam badai deras. Pemuda berambut itu memfokuskan tatapannya yang tajam saat bersiap melancarkan serangan balasan yang mematikan. Ia mengarahkan jari telunjuknya, menyalurkan seluruh energi di tempat itu ke dalam sebuah bola biru kecil yang berkilau. Naga itu mencoba melawan, tetapi sihir ungu miliknya mulai goyah di bawah tekanan spiritual yang mengerikan. Lucius menubrukkan diri langsung ke arah lawannya, tangannya yang terulur memancarkan cahaya biru yang luar biasa. Ia memerintahkannya untuk berhenti dan menembakkan sepasang sinar cahaya tipis yang secara bedah menusuk inti monster tersebut. Tanpa menumpahkan darah, monster itu dinetralkan sepenuhnya dan jatuh ke tanah sementara telur-telur melayang dengan aman. Lucius mendarat dengan tenang di samping makhluk yang telah dikalahkan itu, menunjukkan kontrol kekuatan yang hampir sempurna. Tiba-tiba, sebuah beban emas raksasa jatuh ke atas timbangan keadilan, menimbulkan suara benturan yang sangat keras. Para penonton dari kalangan bangsawan menyaksikan pemandangan tersebut dalam keheningan total. Benar-benar bisu dan lumpuh karena terkejut. Tak terhitung banyaknya beban emas lain yang mulai berjatuhan dan menumpuk dengan mengkhawatirkan di atas timbangan ujian. Piringan emas dari timbangan tersebut amblas sepenuhnya di bawah jumlah skor sempurna yang terkumpul luar biasa banyak. Tekanan tersebut begitu hebat hingga artefak suci itu hancur berkeping-keping, menghamburkan beban-beban emas ke segala arah. Para bangsawan berteriak panik, tidak percaya bahwa bocah yang mereka hina ternyata lulus ujian. Gadis berambut merah itu menggertakkan giginya karena marah melihat kesuksesan luar biasa dari si anak berambut pirang. Lucius tetap berdiri di tengah arena di bawah tatapan waspada para penonton saat ia menunggu hasilnya. Papan skor magis bereaksi dengan kepingan-kepingan emas tersebut dan menampilkan nilai maksimum dalam huruf hijau terang di langit. Artefak suci itu mengonfirmasi bahwa ia meraih nilai tertinggi dalam hal pertahanan maupun penekanan terhadap sang monster. Bocah itu secara resmi dinobatkan sebagai siswa terbaik tahun ini, membuat semua orang terkejut. Para siswa lain dan penonton di tribun mulai merayakan dan merespons hasil tersebut dengan tepuk tangan. Pengurus rumah tangga Fran menangis terharu, sementara ibu sang pemuda sangat teremotive oleh kemenangan tersebut. Melihat pemandangan itu, Hector Gilbert mencengkeram lengan kursinya dengan kekuatan penuh. Dikuasai oleh amarah yang buta, sang prajurit yang bangga tersebut menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah karena iri atas kesuksesan besar Lucius. Lucius mempertahankan ekspresi yang sangat tenang dan damai. Tidak peduli dengan kemarahan para saingannya, pengacara upacara mengumumkan bahwa penyerahan Medal of Honor kepada pemenang tempat pertama akan segera dimulai. Pemuda berambut itu bergabung dengan para siswa lainnya di arena, menunggu saat untuk menerima hadiahnya. Sang pendeta agung mengamati bocah berambut pirang itu dengan tatapan yang cukup tegas dan fokus. Medali kristal hijau legendaris mulai melayang, memancarkan energi magis yang kuat dan cemerlang. Pemuda itu menatap lekat-lekat artefak berharga tersebut, merasakan kekuatan spiritual luar biasa yang dibawanya. Pemuda itu menerima penghargaan resmi sementara aura hijau dari penghargaan tersebut menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia memejamkan mata, merasakan kekuatan tersebut dan menyadari bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju pembalasan dendamnya yang telah lama dinantikan. Direktur dengan hikmat menutup upacara, mengumumkan bahwa kehidupan akademis setiap orang akan dimulai keesokan harinya. Keesokan harinya, para siswa tiba di kastil megah yang berfungsi sebagai markas besar akademi hebat tersebut. Siswa baru diinstruksikan untuk memeriksa kelas mereka dan langsung pergi ke kamar asrama masing-masing. Sebelum pergi, pengurus rumah tangga Fran berdehem secara dramatis untuk menyampaikan satu pesan terakhir kepada sang pemuda. Sambil menangis, ia mengatakan bahwa sangat disayangkan ia tidak bisa melihat tuan muda bertarung, namun meyakinkan semua orang bahwa mereka akan menunggu. Sang pelayan menyampaikan pesan dari para pelayan lainnya, dan Lucius berterima kasih kepadanya, berjanji untuk melakukan yang terbaik di sekolah. Celestia memegang wajah putranya dengan sangat lembut, bertanya apakah ia benar-benar harus pergi sekarang. Ia menyandarkan keningnya ke kening putranya, tahu bahwa ia tidak akan beristirahat, dan berdoa dalam diam untuk keselamatan sang anak. Ibu mengingatkan anak laki-laki itu bahwa ada banyak orang di Menshahn yang peduli padanya dan mendoakannya. Pria berambut pirang itu menampilkan senyuman tulus dan manis, menenangkan Celestia dan mengatakan bahwa ia sangat mengetahui hal itu. Ia pamit dan meminta kepala pelayan, Fran, untuk merawat ibunya tercinta dengan sangat baik selama kepergiannya. Lucius berjalan dengan penuh percaya diri, mengetahui bahwa memulai dari peringkat teratas kelas akan membuat rencana-rencana untuk menjadi murid terbaik menjadi lebih mudah. Sementara itu, beberapa murid berteriak kesal saat melihat perbedaan yang sangat tidak masuk akal antar asrama. Bangunan yang diperuntukkan bagi murid biasa tampak lebih mirip penjara suram daripada tempat tinggal sungguhan.
Gadis berambut merah itu dengan marah mengeluh karena harus berbagi kamar yang sempit sementara murid peringkat teratas mendapatkan sebuah istana. Teman sekamarnya dengan tenang sedang bermain catur dan meminta si rambut merah yang sedang kesal itu agar tidak berakhir membakar kamar. Ia menjatuhkan salah satu bidak catur dan mengingatkan bahwa bagian terbaik dari pusat kebugaran adalah mereka bisa merebut posisi teratas kapan saja. Bidak tersebut jatuh ke atas papan saat pemandangan beralih ke pelajaran teori pertama bagi para pendatang baru di sebuah ruangan besar. Para murid berbisik dengan nada dengki, mengatakan bahwa Lucius pasti berbuat curang untuk mendapatkan nilai tertinggi. Salah satu gadis mencoba membela anak laki-laki itu, mengatakan bahwa mungkin dia memang orang yang sangat luar biasa. Seorang bangsawan lain menyuruhnya untuk diam, dengan arogan bersikeras bahwa semua itu hanyalah trik murahan. Tidak peduli dengan berbagai komentar tersebut, pria berambut pirang itu tetap diam, mengabaikan kemarahan terpendam Hector yang berada tepat di belakangnya. Di luar kelas, sesosok figur misterius mengenakan jubah hitam mengawasi para murid melalui jendela. Profesor bertudung itu muncul dari atas atap sambil membawa buku tua dan mengamati seluruh area. Tiba-tiba, si rambut merah dikejutkan oleh langkah kaki instruktur baru yang baru saja memasuki ruangan. Hector Gilbert masih menggerutu kesal, berpikir bahwa jika ini adalah pertarungan sungguhan, situasinya akan berbeda. Sang guru muncul di belakangnya dengan dingin, menuntut agar anak laki-laki itu memadamkan semangat bertarung yang tidak berguna itu. Pendekar pedang itu berbalik dengan terkejut, merasakan kehadiran yang mencekam serta aura magis gelap yang memancar dari pria tersebut. Dengan nada jengkel, Hector berkata bahwa ia tidak mengenalnya dan sama sekali tidak punya kewajiban untuk mendengarkan perintahnya. Anak laki-laki berambut putih itu mencemooh situasi tersebut, mengatakan bahwa ia tidak akan diintimidasi oleh trik-trik konyol. Para bangsawan lainnya terkekeh pelan, berkomentar bahwa instruktur kekaisaran itu sama sekali tidak memiliki martabat. Di balik jubah gelapnya, profesor misterius itu mendengarkan hinaan dari para anak muda yang manja tersebut. Tanpa menunjukkan reaksi apapun, pria itu mengangkat jari-jarinya yang tajam seperti garis energi dan dengan dingin memperingatkan bahwa ia akan mengulangi peringatannya sekali lagi. Profesor misterius Valeria menjentikan jarinya, melepaskan energi sihir hitam dalam jumlah yang sangat besar. Seketika, tekanan spiritual yang luar biasa menghantam seluruh kelas, menghancurkan para murid baru. Hector Gilbert berteriak kesakitan, merasakan beratnya gravitasi yang tidak masuk akal hingga membuatnya tidak bisa bergerak di mejanya. Anak-anak muda lainnya mulai berkeringat karena teror, menyadari bahwa pria itu sebenarnya adalah sesosok monster sejati. Namun, Lucius tetap tenang dan sama sekali tidak terkena dampak dari tekanan yang luar biasa itu. Sang profesor tiba-tiba menghentikan mantranya dan memperingatkan pendekar pedang tersebut bahwa ia sebaiknya mengingat hal ini. Ia berbalik dan dengan dingin memperingatkan bahwa segalanya akan sangat berbeda dalam kehidupan sekolah yang dimulai hari ini. Pria itu berjalan perlahan mengelilingi ruangan, menyebutkan garis keturunan dan nama-nama keluarga bangsawan mereka. Para murid dari kelas atas menundukkan kepala, ketakutan oleh kehadiran sang profesor yang mengintimidasi. Instruktur itu membanting buku ke atas meja, berteriak bahwa gelar bangsawan sama sekali tidak ada artinya. Ia menarik tudung dari kepalanya, menampakkan wajah tegasnya saat ia menatap para murid dengan rasa jijik dan dingin. Pria itu berdiri di hadapan kelas dan mendeklarasikan dengan sungguh-sungguh bahwa di tempat itu, kekuatan adalah satu-satunya hal yang berarti. Dengan tatapan yang tajam dan menakutkan, sang master menuntut rasa hormat mutlak dari para anak muda yang ketakutan itu. Lucius mengamati pria tersebut dengan rasa penasaran. Menyadari bahwa ia memiliki sejumlah besar energi tersembunyi, sang profesor mengumumkan bahwa permainan telah usai dan memutuskan untuk secara resmi memulai pelajaran praktis pertama bagi semua orang. Ia secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Valerias, mengambil alih kendali penuh atas kelas bergengsi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya lah instruktur yang bertanggung jawab mengajarkan teori dasar sihir kepada para murid baru. Anak laki-laki berambut pirang itu memusatkan perhatiannya pada sang master, mencoba mengingat dari mana ia pernah mengenalnya sebelumnya. Tiba-tiba, Lucius teringat bahwa pria itu adalah evaluator yang mengunjunginya ketika ia masih bayi. Pemuda itu terkejut melihat bahwa mantan utusan kekaisaran kini bertugas sebagai profesor tetap di akademi. Valerius kembali berbicara, berjanji untuk mengajarkan kepada setiap orang mengenai aturan-aturan kejam di sekolah tersebut. Ia memproyeksikan hologram biru cerah dan menjelaskan bahwa tujuan akhir bagi semua orang adalah lulus di peringkat teratas. Para murid kagum melihat sebuah panel berisi seluruh nama mereka yang melayang di tengah aula. Sang master menjelaskan bahwa peringkat tersebut akan terus berubah dan Lucius menyadari bahwa namanya berada di posisi ke-15. Hector Gilbert berada tepat di belakangnya dalam daftar peringkat, hal yang sangat mengganggu sang pendekar pedang. Ia meralat pernyataannya, menegaskan bahwa persentase tersebut bukanlah jumlah siswa yang lulus. Pria itu dengan dingin mengungkapkan bahwa pada kenyataannya hanya 20% siswa yang berhasil bertahan dalam ujian ini. Keputusasaan mencengkram semua orang saat mereka mulai mendiskusikan cara untuk meningkatkan kekuatan sihir mereka demi tantangan tersebut. Salah satu anak laki-laki mempertanyakan apakah mungkin meningkatkan kekuatan sebesar itu hanya dalam waktu 30 hari. Dengan tatapan tajamnya, Lucius merenungkan bahwa rahasia sejati dari ujian tersebut bukanlah seperti yang dipikirkan orang lain. Menganalisis tingkat penyerapan energi dari anak laki-laki pertama, ia melakukan perhitungan cepat. Pria berambut pirang itu menyimpulkan bahwa bahkan dengan jumlah sihir yang luar biasa,
Tidak mungkin untuk menyeberangi jembatan hanya dengan berlari. Sebuah senyuman tersungging di bibirnya saat ia menyadari bahwa perintah untuk mengumpulkan lebih banyak energi hanyalah sebuah pengalihan dari sang guru. Pemuda berambut percaya diri itu menyadari bahwa ia sudah tahu persis apa yang harus dilakukan untuk mengatasi pelajaran tersebut dengan mudah. Sementara itu, peringatan tentang tingkat kelangsungan hidup 20% terus bergeming di benak para siswa. Para bangsawan mulai berkeringat karena ketakutan, percaya bahwa profesor tersebut hanya mempermainkan mereka. Mereka menatap ke dalam jurang yang gelap, menyadari bahwa rekan mereka yang baru saja jatuh kemungkinan besar telah kehilangan nyawanya. Dengan putus asa, salah satu gadis berteriak, mengatakan bahwa ia tidak ingin mati. Selama tugas sekolah biasa di akademi, siswa lain memperingatkan bahwa ia akan memohon kepada keluarganya untuk membatalkan pendaftarannya dan membawanya keluar dari sana segera. Valeria mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang bijaksana karena siapapun yang menyerah di sana hanya akan layak untuk mati di medan perang. Guru tersebut dengan dingin menghadapi kelas, mengingatkan mereka bahwa kelemahan spiritual adalah jalan tercepat menuju kuburan. Ia melayang pergi di tengah-tengah arus ungu dan mengumumkan bahwa periode pelatihan selama 30 hari telah dimulai. Timbangan besar dengan pengatur waktu berwarna emas muncul di udara, memulai hitung mundur untuk semua siswa. Instruktur memerintahkan dimulainya pelatihan, menyebabkan sebagian besar anak muda berlari putus asa demi keselamatan hidup mereka. Lucius memfokuskan pandangannya dengan penuh niat, menjaga ketenangan mutlak, sementara yang lain mulai berlari dalam kepanikan. 20 hari berlalu dengan cepat, dan kita melihat para siswa mendorong diri mereka hingga batas maksimal dalam pelatihan fisik yang intens. Berlari di tengah hujan yang konstan, anak-anak muda tersebut menantang batas kemampuan mereka untuk mencoba dan meningkatkan daya tahan tubuh. Lilia berteriak dalam kelelahan yang luar biasa saat ia berlari menembus hutan, mendorong tubuhnya sendiri hingga batas fisik. Rekan-rekannya meneriakinya untuk berhati-hati karena kelelahan yang berlebihan dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Sambil megap-megap mencari napas, gadis berambut merah itu tahu bahwa jika kekuatan spiritualnya tidak cukup, ia akan diusir. Siswa lain membawa beban batu yang berat di punggung mereka, mencoba memperkuat otot-otot mereka di dalam lumpur. Salah satu anak laki-laki berteriak kaget saat melihat pertunjukan kekuatan yang absurd di sampingnya. Lilia mengangkat batu yang ukurannya 10 kali lipat dari tubuhnya sendiri, menampilkan tekad yang sungguh luar biasa. Dengan mata yang bersinar dan urat-urat yang menonjol, ia tersenyum seperti orang kesurupan saat menopang beban kolosal tersebut. Adegan beralih ke Hector Gilbert, yang menyentuh tanah berlumpur dan memutuskan untuk melakukan eksperimennya sendiri di sana. Ia mengamati jembatan batu tersebut dengan cermat, mencoba mencari cara yang logis untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan tatapan serius dan fokus, pendekar pedang tersebut memusatkan perhatiannya pada detail struktur batu hijau tersebut. Pemuda itu melemparkan batu kecil biasa ke arah jembatan untuk menguji reaksi dari tanah magis tersebut. Ia menyadari bahwa permukaan jembatan membutuhkan waktu beberapa detik untuk bereaksi terhadap kontak dengan benda asing apapun. Begitu batas waktu kontak terlampaui, ledakan energi ungu yang kuat menghanguskan batu tahta tersebut. Mengingat hal ini, Hector mengamati lapangan dengan tatapan yang sangat dingin dan fokus saat ia bersiap untuk bertindak. Ia menghunus pedangnya, menyebabkan aura merah tua yang menakutkan memancar dari seluruh tubuhnya. Pemuda itu meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi, membelah udara dan menciptakan jejak energi di atas tanah. Dengan satu pukulan telak, ia menghantam struktur jembatan, menyebabkan ledakan besar di sekitarnya. Hector menyimpan senjatanya dan menatap suara keras tersebut dengan tatapan serius, fokus untuk mengukur reaksi dari lingkungan sekitar. Waktu berlalu dengan cepat dan hanya tersisa 3 hari hingga batas waktu sementara Lucius terus bermeditasi. Pemuda berambut pirang itu merenungkan bahwa ia telah menemukan solusi untuk ujian tersebut dan memahami bahwa rahasianya bukanlah jumlah energi. Menautkan kedua tangannya, Lucius mengenang kembali kehidupan masa lalunya ketika ia harus bertarung hanya menggunakan kekuatan dalam jumlah besar. Pada saat itu, anak laki-laki tersebut menguasai pengendalian energinya pada tingkat sel untuk mengatasi batas kemampuannya. Pelatihan tersebut menuntut presisi yang absurd, dapat disetarakan dengan memasukkan benang tipis ke dalam lubang jarum. Melalui latihan yang repetitif dan melelahkan ini, ia berhasil menyempurnakan kemampuan legendarisnya yang disebut Phantom Shadow, yang mampu menebas beberapa target sekaligus. Namun, harga yang harus dibayar untuk dominasi ekstrim ini adalah muntah darah akibat ketegangan fisik. Ia berada di ambang kematian tak terhitung jumlahnya, berlutut dalam kelemahan, berjuang untuk mencapai kesempurnaan mutlak. Dengan seluruh kendali yang diwarisi dari masa lalu, menerapkan logika yang sama pada sihir modern adalah hal yang sangat sederhana. Saat ia sedang bermeditasi, 2 siswa lewat mengejeknya dan mengatakan bahwa pria berambut pirang itu telah menyerah dan menggunakan uang untuk bisa masuk. Bersembunyi di balik bayang-bayang pepohonan, sesosok figur berkerudung mengawasi anak laki-laki tersebut, memanggilnya anak terkutuk. Pengamat misterius itu menatap Lucius dari kejauhan sementara pemuda tersebut tetap tidak bergerak di atas batu. Dengan hanya menyisakan 2 jam hingga batas waktu, para siswa lainnya berlari putus asa menuju jembatan. Di jam-jam terakhir, Hector terus melatih serangan pedangnya tanpa henti untuk memastikan kemenangan. Pendekar pedang yang arogan itu tersenyum percaya diri, percaya bahwa usahanya akan lebih dari cukup. Akhirnya, semua siswa berkumpul di pintu masuk jembatan di bawah langit yang gelap dan agak berawan.
Lilia memperhatikan Lucius yang duduk di bagian belakang dan menjadi sangat jengkel dengan sikap pasifnya. Si rambut merah merasa tidak terima melihat bahwa siswa terbaik di kelas menghabiskan waktu sebulan penuh dengan melakukan hal yang benar-benar sia-sia. Pengatur waktu mencapai 3 detik terakhir dan Lucius dengan tenang membuka mata kekuningannya. Pada detik terakhir menjelang batas waktu, anak laki-laki itu memamerkan senyuman tipis, menunjukkan bahwa ia sudah sepenuhnya siap. Waktu hampir habis, dan Profesor Valerius muncul, turun dari surga, diselimuti oleh aura gelap. Instruktur yang kejam tersebut mendarat di hadapan kelompok itu, mengumumkan bahwa batas waktu tantangan akhirnya telah tiba. Ia berdiri di sisi lain jembatan menghadap para siswa yang berkumpul di pintu masuk, siap untuk mengevaluasi semuanya. Dengan senyuman penuh ancaman, sang guru menuntut untuk melihat hasil dari pelatihan dan bertanya siapa yang akan mengambil langkah pertama. Para siswa saling memandang dengan penuh kekhawatiran dan keraguan, tidak yakin siapa yang harus mengambil risiko menyeberangi jembatan terlebih dahulu. Lucius tetap diam dengan kepala tertunduk sementara salah satu anak laki-laki bertanya, dengan ketakutan, siapa yang akan melangkah maju. Siswa-siswa biasa mulai berdebat dan saling melempar tanggung jawab karena rasa takut yang luar biasa. Tiba-tiba, 2 pasang sepatu bot bergerak maju dengan mantap pada saat bersamaan, siap menghadapi tantangan besar tersebut. Hector dan Lilia melangkah maju secara bersamaan, berteriak pada saat yang sama bahwa mereka akan menjadi orang pertama yang menyeberang. Pendekar pedang itu mengklaim bahwa dirinya lebih cepat, namun gadis berambut merah itu mengeluh dengan marah, bertanya apakah pria itu tuli. Hector mencoba untuk maju duluan, namun Lilia dengan marah menuntut untuk menentukan urutan melalui permainan sut, batu gunting kertas. Lucius menyaksikan pertarungan kekanak-kanakan di antara kedua rival tersebut, menampilkan ekspresi yang agak geli dan mengejek. Lilia memenangkan permainan tersebut dan merayakannya dengan euforia sementara Hector meratap kaget karena kalah dalam permainan tangan tersebut. Melihat keduanya teralihkan, beberapa siswa biasa memikirkan semua usaha yang telah mereka lakukan untuk sampai ke sana. Tanpa peringatan, 2 siswa berlari mendahului, menabrak Lilia yang menjerit kaget atas tindakan mereka. Si rambut merah mengamuk dengan murka, menyadari bahwa memenangkan permainan sut sama sekali tidak ada gunanya. Anak-anak laki-laki itu melangkah ke atas jembatan, namun seketika energi gelap yang menakutkan mulai menyelimuti kaki mereka. Mereka menjerit ketakutan saat dihantam oleh penyedotan magis yang melemparkan dan melumpuhkan mereka ke atas bebatuan. Hector mengamati kegagalan kedua orang tersebut dan menyebut mereka bodoh karena bertindak begitu gegabah dan tanpa berpikir tanpa kekuatan untuk melawan mantra penindas tersebut. Siswa-siswa malang itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam jurang. Salah satu siswa di tanah meratap, mengatakan bahwa energinya seharusnya sudah cukup sebelum ia menyerah. Menyaksikan penderitaan mereka dari jauh, Valerius dalam hati berpikir bahwa usaha ini sepenuhnya sia-sia. Sang guru menyimpulkan bahwa jawaban sejati untuk lulus ujian bukanlah jumlah energi magis. Ia memahami bahwa untuk menyeberangi jembatan, seseorang harus menyempurnakan energi tubuh lebih cepat daripada kemampuan tanah untuk menyedotnya. Menguasai fondasi penyempurnaan spiritual yang konstan ini adalah tujuan rahasia yang sebenarnya untuk lulus ujian. Di sisi lain jembatan, Profesor Valerius berteriak kepada kelas, bertanya mengapa tidak ada seorang pun yang berhasil menyeberang sejauh ini. Salah satu siswa merespons dengan putus asa, mengingatkan bahwa siapapun yang kehilangan kekuatan akan jatuh ke dalam jurang dan mati. Merasa terganggu oleh keraguan semua orang, Lilia yang energik mendorong anak laki-laki yang pemalu itu ke samping dan mengambil alih pimpinan. Gadis berambut merah itu berdiri di pintu masuk jembatan di bawah angin kencang dan langit yang cukup suram. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk memfokuskan seluruh kekuatan batinnya pada pertarungan tersebut. Membuka mata kekuningannya, wanita muda itu menampilkan ekspresi penuh amarah dan tekad untuk menghadapi tantangan. Lilia menyulut tubuhnya sendiri dengan api yang berkobar terang dan maju ke depan sementara energi gelap mencoba menahan kedua kakinya. Diselimuti oleh pusaran api yang sesungguhnya, kekuatan gadis itu meledak, memungkinkannya berlari dengan kekuatan penuh. Valerius menyaksikan gadis muda itu berlari dan menyadari bahwa ia memiliki jumlah kekuatan spiritual yang mengesankan. Namun, kurasan konstan dari jembatan mulai menghabiskan api gadis itu dan memperlambat langkahnya. Kutukan ungu menyelimuti kaki Lilia, membuat gerakannya semakin terasa berat. Sang master menganalisis situasi tersebut, mencatat bahwa kutukan itu dirancang untuk menguras seluruh energi targetnya. Bahkan di tengah rasa lelah yang mendera, gadis itu menghentakkan kakinya ke tanah dengan sangat keras, melepaskan lebih banyak api dari tubuhnya. Tekad kuat sang wanita muda membuat sang profesor melihat pemandangan tersebut dengan sedikit keterkejutan dan minat yang besar. Dengan napas tersengal dan keringat karena kelelahan, Lilia berteriak bahwa dirinya tidak akan dikalahkan oleh sekadar jembatan biasa, lalu mendorong batas kemampuannya. Menyalurkan api dalam jumlah yang luar biasa, wanita muda itu melesat maju dalam lari yang putus asa. Ia menghentakkan kakinya di garis finish, memicu ledakan api yang dahsyat saat ia melewati garis akhir ujian tersebut. Valerius menyadari bahwa gadis itu menggunakan tekad murni untuk menghasilkan energi yang lebih banyak daripada yang bisa diserap oleh jembatan. Setelah melompati sang instruktur, pejuang muda itu ambruk karena kelelahan di atas lantai tanah sementara apinya perlahan padam. Ia jatuh tersungkur dengan wajah membentur tanah, terlalu lemah untuk berdiri di atas kedua kakinya saat ia mencoba mengatur napas setelah pengerahan tenaga yang luar biasa.
Berbaring telentang di lantai, gadis itu bernapas dengan susah payah di bawah tatapan gurunya yang sama sekali dingin. Meskipun kelelahan, Lilia menampilkan senyuman provokatif dan bertanya kepada sang master mengenai pendapatnya tentang hal tersebut. Valerius dengan terus terang menyatakan bahwa Lilia lulus, dan sang gadis pun merayakannya dengan meluapkan kegembiraan tepat di sana, di atas lantai. Di sisi lain, Hector menyaksikan pemandangan tersebut dengan rasa jijik sementara para siswa lainnya tetap terpaku di atas jembatan. Pendekar pedang itu berkomentar bahwa metode brutal tersebut tidak efisien dan hanya akan menjadi batu sandungan bagi sang gadis di kemudian hari. Dengan menganalisis struktur batu secara cermat, pemuda berambut putih itu menarik kesimpulan teknisnya sendiri. Ia teringat pada ujian batu sebelumnya dan mengingat bahwa tanah magis membutuhkan waktu sesaat untuk mulai menyerap energi. Ada jeda waktu yang singkat antara sentuhan pertama di tanah dan momen ketika energi mulai diserap. Sambil memegang gagang pedangnya, Hector memutuskan bahwa yang harus ia lakukan adalah tidak memberi waktu yang cukup bagi jembatan untuk bereaksi terhadap sentuhan tersebut. Dengan memusatkan aura merah di sekeliling tubuhnya, sang prajurit memposisikan dirinya untuk melakukan terjangan secepat kilat. Ia melesat menembus udara bagaikan seberkas cahaya merah, mengejutkan semua orang dengan kecepatannya yang luar biasa. Dengan ketukan-ketukan halus di atas tanah, pemuda itu menyeberangi struktur tersebut, menyatakan bahwa bilah pedangnya tidak akan tersentuh oleh kutukan. Sesampainya di ujung, ia melompat dan melancarkan tebasan pedang melingkar langsung ke arah kepala sang profesor. Dengan rambut yang tertiup angin dan mata merahnya yang berkilau, pendekar pedang itu memamerkan seluruh keangkuhannya dalam pertempuran. Valerius dengan mudah menghindari serangan tersebut dan berpikir bahwa menyeberang tanpa memberikan waktu bagi jembatan untuk menyerap energi adalah strategi yang hebat. Sang master memperingatkan bahwa mencoba membunuh instruktur adalah hal yang tidak dapat diterima, namun pemuda itu justru menuntut hasil resminya. Sang profesor mengonfirmasi kelulusan Hector, dan ia tersenyum puas, seolah-olah hasil tersebut sudah sangat jelas. Di pintu masuk jembatan, para siswa biasa tampak terkejut, mengakui bahwa kecepatan pemuda itu terlalu cepat. Lilia mengamati kedatangan saingannya dengan ekspresi serius sementara Valerius menantikan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, seluruh kelas menyadari bahwa siswa peringkat teratas dari ujian masuk akhirnya bersiap untuk berjalan. Dengan mata kekuningan yang fokus, pemuda bernama Lucius mengambil langkah pertamanya. Disambut dengan tatapan penuh curiga dari semua orang, para siswa berkomentar bahwa ia tidak terlihat memiliki banyak energi magis dan tidak tahu cara memperkuat diri seperti halnya Hector. Di sisi lain, Valerius memperhatikan pendekatan anak laki-laki itu, merasa penasaran metode apa yang akan digunakan oleh si rambut putih tersebut. Lucius berjalan diselimuti oleh percikan api biru lembut, menjaga kontrol bedah yang presisi atas kekuatannya sendiri. Pemuda itu berjalan dengan tenang melintasi jembatan, membuat teman-teman sekelasnya terpaku di tanah dalam ketidakpercayaan. Sosok bertudung mengamati pemandangan itu dalam diam, menyadari bahwa nilai sempurna anak laki-laki berambut pirang itu bukanlah sekadar keberuntungan. Dengan melangkah tanpa susah payah melewati mereka yang jatuh, pemuda berambut putih itu maju tanpa mengalami erosi tanah sedikitpun. Lilia merasa cara jalannya membosankan, namun sang profesor mengakui bahwa Lucius memberikan jawaban yang sempurna untuk ujian tersebut. Lucius menyentuh tanah yang kokoh di sisi seberang, mengakhiri perjalanannya dengan sangat mudah. Anak laki-laki itu berjalan melewati Profesor Valerius, yang dalam hati berpikir bahwa ia mungkin telah berharap terlalu banyak pada sang bocah berambut pirang. Tanpa diduga, seorang siswa biasa menyeberangi jembatan tepat di belakangnya, merayakan hasil latihannya. Anak laki-laki itu memberitahu teman sekelasnya bahwa jembatan tersebut dapat dilewati secara normal, membuat sang guru terkejut. Siswa-siswa lainnya lari melintasi jalur tersebut, merayakan kemenangan mereka bersama-sama. Lilia terkejut dengan keahlian mereka, namun Hector mengejek mereka, menyebut mereka semua amatiran. Valerius menatap kerumunan yang terkejut, menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar baru saja terjadi di sana. Sang master menatap Lucius, yang menggenggam secercah kecil cahaya biru di telapak tangannya. Sang profesor memahami kebenaran yang mengejutkan tentang apa yang dilakukan oleh si rambut putih selama penyeberangan. Saat berjalan, Lucius menyuntikkan sejumlah sihir yang presisi untuk menghindari terpicunya kutukan tersebut. Ia langsung menyerang formula dari mantra kuno yang menopang kutukan di jembatan itu. Ledakan keras bergema ke seluruh tempat, mengejutkan para siswa dan guru saat mereka membalikkan badan. Lilia dan Hector terkejut mendapati bahwa struktur magis dari kutukan tersebut telah buyar. Ledakan besar berupa cahaya dan sinar biru menghancurkan mantra jembatan di depan mata semua orang. Lucius tetap tenang, menggenggam inti sihir yang hancur tanpa menunjukkan sedikitpun usaha. Valerius terkejut, menyebut anak laki-laki itu sebagai monster karena telah menghancurkan mantra berusia 1000 tahun. Sang master tersenyum sadis sementara si rambut putih mempertahankan tatapannya yang tenang dan fokus. Asap mulai menghilang dan para siswa berkomentar, mengira jembatan tersebut runtuh begitu saja karena sudah terlalu tua. Anak laki-laki lainnya menghela napas lega, mengatakan bahwa jika mereka terlambat sedikit saja, mereka pasti sudah mati. Para siswa merayakan keberhasilan mereka yang lolos dari maut dengan tipis. Sementara Hector beristirahat di atas sebuah batu, salah satu anak laki-laki memasang ekspresi sedih dan memikirkan teman-teman sekelasnya yang jatuh ke jurang sebelum ia meratapi bahwa mereka yang jatuh lebih dulu juga telah melakukan yang terbaik untuk mencoba menyeberangi jembatan.
Semua orang menatap jurang di mana pecahan-pecahan batu yang hancur terus jatuh ke dalam kabut. Mendengar ratapan tersebut, Valerius menjentikan jarinya yang tajam, memperingatkan semua orang untuk tidak khawatir. Kabut ungu mengembalikan seluruh siswa yang telah jatuh ke dalam jurang, membuat mereka mengapung dengan selamat. Kelas berada dalam keterkejutan total, bertanya-tanya bagaimana rekan-rekan mereka yang jatuh bisa tetap selamat setelah terjatuh sejauh itu. Sang profesor berdiri di hadapan semua orang dan menyatakan bahwa setiap siswa yang hadir di sana, ia memunculkan senyum bangga dan secara resmi mengonfirmasi bahwa semuanya lulus ujian. Seorang anak laki-laki bertanya dengan bingung apakah mereka yang terjatuh dari jembatan seharusnya tidak dinyatakan gagal. Valerius menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya dari ujian tersebut adalah untuk mengevaluasi tekad setiap individu. Para siswa saling membantu untuk berdiri dengan gembira sementara Lilia menyaksikan pemandangan tersebut dengan rasa bangga yang besar. Sang guru memuji kelas tersebut dengan mengatakan bahwa bahkan di hadapan kematian, tidak ada seorang pun yang melarikan diri dan semuanya menghadapi bahaya tersebut. Ia menyatakan bahwa kekuatan semangat ini akan menjadi senjata yang jauh lebih unggul daripada bakat apapun. Para siswa mendengarkan kata-kata inspiratif tersebut dan merasakan motivasi yang luar biasa untuk terus maju. Hector tetap menyendiri, mendengarkan pidato persetujuan gurunya dalam diam. Sang instruktur mendongak menatap langit dan menyatakan bahwa langkah yang telah mereka ambil hari ini memiliki nilai yang luar biasa. Lilia berkacak pinggang dengan senyuman lebar saat sinar matahari mulai muncul. Tatapan percaya diri tersebut secara resmi mengucapkan selamat kepada seluruh kelas atas nilai kelulusan mereka. Cahaya surgawi menyinari kelompok tersebut dan sang master menyatakan bahwa ia sangat bangga kepada mereka semua. Lilia merayakan dan tertawa bahagia, disertai dengan perayaan euforia dari rekan-rekannya. Sosok bertudung mengamati Lucius dalam diam sementara siswa lainnya mengobrol dengan antusias. Pria berambut pirang itu tetap mempertahankan ekspresi serius, fokus pada tujuan-tujuannya sendiri di dalam akademi. Valerius melangkah maju, menarik perhatian semua orang untuk membuat sebuah pengumuman baru yang penting. Ia menunjukkan bahwa lulus adalah satu hal, tetapi mendapatkan peringkat adalah hal yang berbeda, dan ia memutuskan untuk mengungkapkan peringkat kelas saat ini. Sang profesor mengumumkan secara mengejutkan bahwa posisi ke-45 adalah milik Lucius Elminster. Mendengar pernyataan tersebut hanya membuat pemuda berambut pirang itu mempertahankan tatapannya yang sepenuhnya acuh tak acuh. Siswa-siswa lainnya berbisik-bisik dengan penuh ketidakpercayaan, bertanya-tanya bagaimana anak laki-laki yang berjalan dengan tenang itu bisa berada di peringkat segitu. Kelompok tersebut mulai berspekulasi dan bertaruh bahwa posisi pertama seharusnya jatuh kepada sang pendekar pedang, Hector. Lilia menyilangkan kedua tangannya dengan angkuh, meyakini dengan penuh keyakinan bahwa posisi teratas adalah miliknya. Tanpa membuang waktu, Valerius melanjutkan pemanggilan, mengumumkan pemilik posisi ke-406. Sang master mengumumkan Noah Raven berada di posisi ke-404, menyebabkan anak laki-laki bertudung misterius itu mundur ke belakang. Hector menjadi murka dan marah ketika menyadari bahwa seorang anak laki-laki bertudung mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada dirinya. Noah berlari masuk ke dalam hutan dengan ketakutan, sementara para siswa lainnya berteriak terkejut melihat pelariannya. Lilia mengeluh dengan penuh amarah, mengatakan bahwa sangat tidak masuk akal seseorang yang begitu biasa-biasa saja bisa mendapat peringkat yang lebih tinggi darinya. Bersembunyi di balik pohon, No meringkuk dalam ketakutan, takut pada kemarahan gadis berambut merah itu. Lucius mengamati keributan tersebut dengan tangan disilang, mempertahankan fokus penuh pada instruksi gurunya. Valerius mengakhiri pengumuman tersebut dan memerintahkan semua orang untuk menerima posisi masing-masing tanpa mengeluh. Panel menempatkan Lilia di peringkat ke-57, membuat wanita muda itu sangat tidak puas. Hector finish di peringkat ke-47 dan menyuruh rekan-rekannya untuk diam agar mereka tidak perlu mengolok-oloknya. Papan skor mengonfirmasi Lucius berada di peringkat ke-45 sementara No berada tepat di belakangnya di peringkat ke-46. Kelompok tersebut mulai berbisik dan mengeluh tentang perubahan drastis yang terjadi pada peringkat keseluruhan. Sang guru menuntut perhatian semua orang untuk menjelaskan bagaimana rutinitas sekolah akan berjalan mulai besok. Ia mengungkapkan bahwa para siswa akan dibagi menjadi tim tetap yang beranggotakan 4 orang untuk menjalankan misi. Setiap kelompok harus bekerja sama baik dalam kelas teoretis maupun tugas praktis di akademi. Semakin tinggi tingkat kekuatan tim, semakin sulit misi yang diberikan kepada para siswa. Sang master memperingatkan bahwa terlepas dari kerjasama tim, para anggota tetap menjadi rival langsung dalam peringkat. Anak-anak lelaki berbisik dengan cemas, menganggap ide harus bersaing melawan rekan satu tim sendiri sebagai hal yang kejam. Valerius mengumumkan bahwa pelatihan resmi untuk setiap kelompok dan tugas pertama akan diumumkan keesokan harinya. Namun, ia membuat pengecualian, menyatakan bahwa 4 finish teratas akan membentuk tim utama. Lilia berteriak karena marah saat mengetahui bahwa ia harus bekerja berdampingan dengan Hector, Lucius, dan bocah berkerudung itu. Gadis yang kesal itu menatap tajam rekan-rekan barunya dan menuntut agar tidak ada yang mengganggu performanya. Instruktur mengakhiri percakapan dengan senyuman dan menyuruh semua orang bersiap untuk tantangan besok. Dengan mata analitis, Lucius menerima situasi tersebut dan mulai merencanakan bagaimana ia akan memanfaatkannya untuk keuntungan dirinya. Ia merenungkan bahwa karena timnya terdiri dari anggota terkuat, mereka hanya akan menerima misi yang paling berbahaya. Meskipun ia menganggapnya kerja keras, pria berambut pirang itu mengerti bahwa menghadapi bahaya besar adalah cara terbaik untuk menjadi kuat.
Sebelum pergi, Valerias menginformasikan kepada kelompok 4 terbaik bahwa tugas pertama mereka telah ditentukan. Sang Master tersenyum misterius, mengisyaratkan bahwa misi tersebut akan berlangsung selama pelatihan praktis. Lilia, Hector, No, dan Lucius saling menatap dalam keheningan, sadar bahwa mereka memiliki tantangan besar di depan mereka. Sang profesor menghadap keempat anak prodigi tersebut dan menuntut agar mereka berhasil mendaratkan setidaknya satu pukulan saja padanya. Keesokan harinya, Hector mengejek tujuan tersebut, berpikir bahwa memukul Sang Master dengan 4 orang akan menjadi hal yang sangat mudah. Sang Master memosisikan dirinya di tengah lapangan dan mengumumkan bahwa ia akan menunjukkan kepada mereka cara bertarung yang sebenarnya. Ia menyuruh mereka untuk tidak tertipu dan mulai melepaskan sejumlah besar sihir biru yang mengerikan. Badai energi besar menyebar di seluruh lapangan, membuat keempat anak muda itu benar-benar terkejut. Valerias memperingatkan bahwa meskipun menjadi siswa terbaik, tidak satupun dari mereka dapat mengalahkannya jika bertarung sendirian. Memamerkan cakar tajamnya, Sang Master yang kejam memerintahkan keempatnya untuk maju menyerang dirinya secara bersamaan. Merasakan tekanan aura yang luar biasa itu, Lilia, Hector, dan No mengambil posisi bertarung mereka. Lucius mengamati pameran kekuatan tersebut, mempertahankan senyum yang tenang dan cukup percaya diri di wajahnya. Kekuatan magis Sang Master menciptakan angin puyuh sungguhan yang menyapu area tersebut saat kelompok itu melancarkan serangan mereka. Hector mencabut pedangnya dan berlari ke depan, berteriak agar tidak ada yang menghalangi pukulannya. Lucius ingat bahwa pria ini secara resmi bertindak sebagai penilai kekaisaran yang dihormati. Ia tahu bahwa profesor tersebut adalah salah satu aset militer terbesar negara itu dan hampir tak terkalahkan dalam duel. Dengan senyum sinis di bibirnya, pria berambut pirang itu bersiap sementara Valerias menunggu kedatangan kelompok tersebut. Keempat anak prodigi itu menyerang secara bersamaan, menggabungkan pedang, api, dan mantra dalam ofensif habis-habisan. Lucius bergerak maju dengan cepat, berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji level saat ini. Dalam adegan yang memukau, keempat siswa mengepung Sang Master, berusaha mendaratkan serangan dari atas. Hector memberikan tebasan pedang maut ke leher profesor, yang hanya tersenyum arogan. Bilah pedang membelah udara, menciptakan jejak yang berkilauan saat pendekar pedang itu maju dengan cepat yang mengejutkan prajurit muda tersebut. Valerias memblokir bilah tajam itu hanya menggunakan ujung kuku jarinya. Sambil menahan pedang Hector, Sang Master melihat Lilia muncul dari atas bagaikan tornado api. Gadis berambut merah itu jatuh dari langit, memusatkan seluruh apinya menjadi pukulan yang menghancurkan. Lilia muncul dari atas dengan tatapan murka, melepaskan pukulan berapinya ke arah profesor. Dampak dari api tersebut menciptakan ledakan api dan angin yang sangat besar, menghamburkan puing-puing ke seluruh area. Yang mengejutkan sang gadis, Valerias memblokir serangan kuat itu, hanya menggunakan satu tangan yang terbuka. Pada saat yang sama, No memosisikan dirinya di kejauhan, memanggil lingkaran sihir untuk mendukung kelompok tersebut. Bocah berkerudung itu mengaktifkan mantra di atas rumput, menciptakan penghalang energi ungu di bawah kakinya. Menyembunyikan wajahnya di bawah bayang-bayang jubahnya, No mengulurkan tangannya untuk menembakkan proyektilnya. Beberapa sinar sihir ungu diluncurkan ke arah Sang Master saat Lilia mencoba merebut kembali keunggulan. Valerias menghindari semua bola sihir dengan sangat mudah, mempertahankan posturnya yang sempurna. Kesal dengan gangguan mantra tersebut, Hector menangkis tembakan No dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Lilia menjadi sangat marah dengan sikap pendekar pedang itu dan dengan cepat mendekatinya untuk meminta penjelasan. Gadis berambut merah itu mencengkeram kepala Hector dengan paksa, membuat pemuda berambut putih itu benar-benar terkejut. Ia mendorong bocah itu ke bawah, berteriak bahwa seharusnya ia tidak menghalangi serangannya. Keduanya mulai bertengkar di tengah pertarungan sementara Profesor Valerias menyaksikan perkelahian itu dalam keheningan. No mencoba mengatakan sesuatu dari bawah jubahnya, mengamati Sang Master, yang tetap tenang di hadapan mereka. Instruktur menampilkan ekspresi mengintimidasi, menunjukkan bahwa pelatihan akan menjadi lebih serius. Dari jarak aman, Lucius mulai memusatkan sejumlah besar sihir biru di tangannya. Mengarahkan jari-jarinya dengan presisi, pria berambut pirang itu bersiap melepaskan mantra yang menghancurkan ke arah target. Lilia dan Hector melihat ke belakang dengan terkejut, merasakan tekanan kekuatan yang sangat besar yang terpancar dari Lucius. Sinar energi biru yang sangat besar melesat melintasi langit, jatuh langsung ke posisi profesor. Valerias mengangkat tangannya untuk menahan tombak cahaya biru tersebut. Merasakan kekuatan sejati dari rambut tersebut, tabrakan itu menghasilkan dentuman raksasa, mendorong Lilia dan Hector ke belakang dengan kekuatan angin. Batu-batu besar berterbangan di udara, menciptakan tirai debu tebal yang menutupi seluruh medan perang. Lucius menyentuh tanah dengan sangat ringan dan elegan tanpa mengalami kerusakan apapun selama ledakan tersebut. Pria berambut pirang itu mengeluh pelan saat awan debu mulai mereda di tengah rumput. Utuh di dalam kepulan asap, Valerias dengan nada ironis meminta para siswa untuk lebih menjaga fasilitas. Sang Master muncul dari pusat kawah besar, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menderita kerusakan apapun. Profesor tersenyum penuh kemaluan sementara Lucius menatapnya balik dengan tatapan tajam dan provokatif. Tanpa membuang waktu, Lilia dan Hector maju lagi, berjanji untuk menebas dan mengalahkan instruktur di sana. Lucius mengamati serangan balik rekan setimnya, tetap tenang sambil menganalisis gerakan Sang Master.
Menggabungkan api dan tebasan pedang, keduanya mencoba memukul target, tetapi sang master dengan mudah menghindarinya. Valerias melepaskan gelombang kejutan ungu, menolak Lilia dan Hector secara bersamaan dengan satu gestur tunggal. Menyadari kecepatan Profesor, mata Lucius melebar saat ia menyadari detail yang krusial. Dalam sekejap mata, instruktur melumpuhkan kelompok tersebut, mengirim Lilia, Hector, dan No terbang di udara. Pemuda berambut pirang itu memfokuskan tatapannya pada Valerias. Memahami mekanika sebenarnya dari pertarungan pria itu, ia menyadari bahwa sang master tidak sedang melawan mereka bertiga pada waktu yang sama seperti yang dibayangkan semua orang. Kenyataannya, guru tersebut menghadapi setiap siswa secara individual dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata. Lucius menyimpulkan bahwa setiap transisi menciptakan celah minimal dan acak di punggung lawannya. Bocah itu mengerti bahwa celah kecil ini adalah satu-satunya titik lemah di mana serangan dapat berhasil. Ia memutuskan bahwa ia akan memprediksi secara tepat di mana celah ini akan muncul dengan melacak ritme pukulan tersebut. Lilia menghentakkan kakinya ke tanah, bersiap meluncurkan dirinya ke arah lawannya sekali lagi. Dengan napas terengah-engah, gadis berambut merah itu berteriak agar tidak diremehkan. Sementara Hector dan No mencoba berkumpul kembali, Valerias tersenyum puas, melihat ketekunan para siswa saat mereka bersiap untuk serangan berikutnya. Lilia dan Hector maju bersama-sama, memberikan pukulan yang tersinkronisasi dari sisi yang berlawanan melawan sang master. Sementara No melepaskan lebih banyak sihir pendukung, kedua petarung garis depan mendekati target. Memanfaatkan gangguan rekan satu timnya, Lucius berlari dengan kecepatan penuh. Diselimuti oleh aura birunya, Valerias bergerak bagaikan kawanan bayangan, menghindari serangan milimeter yang presisi dari dua pria di depan. Sang master menghindari serangan Hector dan pukulan berapi Lilia dengan selisih inci pada saat yang sama. Bersembunyi di cabang pohon yang tinggi, Lucius mengamati gerakan presisi pertarungan tersebut dari atas. Lilia dan Hector mencoba serangan gabungan terakhir, melepaskan seluruh sisa kekuatan dari tubuh mereka. Valerius menangkis serangan tersebut dan memperingatkan bahwa itu tidak akan berhasil tanpa menyadari Lucius yang melompat ke celahnya. Tidak, Lilia dan Hector melihat dengan terkejut, menyadari sesosok bayangan mendekat dengan kecepatan tinggi. Lucius muncul di udara di belakang sang master, mengejutkan profesor berpengalaman tersebut. Dengan senyum penuh percaya diri di bibirnya, pemuda berambut pirang itu mengulurkan jari-jarinya dan mencapai celah yang tepat. Kilatan cahaya biru yang terang menyelimuti bagian belakang sang instruktur, mengonfirmasi keberhasilan eksekusi serangan tersebut. Cahaya biru yang sangat terang mulai terkonsentrasi di tengah medan pertempuran. Lilia dan Hector mencoba menutupi mata mereka untuk melindungi diri dari silau cahaya serangan yang begitu kuat. Mantra tersebut menghantam target secara langsung, menghasilkan ledakan energi yang sungguh dahsyat. Lucius mengamati debu yang berjatuhan, mempertahankan postur tubuh yang sepenuhnya tenang dan tak tergoyahkan. Semua asap menghilang untuk mengungkapkan bahwa Profesor Valerius menggunakan pelindung pertahanan. Lilia terkejut bukan kepalang saat menyadari bahwa penghalang sihir sang master bahkan tidak bergetar sama sekali. Tanpa celah. Menyadari bahwa mantra penghancur itu bahkan tidak meninggalkan satu goresan pun, Valerius memuji kelompok tersebut secara setengah mengejek karena telah memaksanya menggunakan sihir pertahanan. Sang profesor menatap pemuda berambut pirang itu di tengah tiupan angin kencang yang menyapu rerumputan. Ia menyatakan tanpa ragu bahwa ia mengharapkan performa yang jauh lebih baik dari mereka berempat. Valerius memperingatkan bahwa jika mereka tidak lulus ujian dalam waktu 1 jam, tim tersebut akan dibubarkan. Lilia dan Hector sangat marah saat mengetahui bahwa mereka bisa diturunkan ke kelas yang lebih rendah. Sang master berbalik untuk pergi dan mengingatkan mereka bahwa mereka harus belajar cara bertarung sebagai sebuah tim. Ia memperingatkan bahwa akan lebih bijaksana untuk membuat rencana yang layak daripada hanya mengandalkan keberuntungan. Lucius mendengarkan peringatan tersebut dalam diam. Menjaga tatapannya tetap fokus dan tampak berpikir, Lilia mulai menendang rumput karena marah, mempertanyakan apakah pria itu bahkan seorang manusia. Gadis berambut merah itu merana dalam kemarahannya sementara No mengawasinya dengan rasa takut. Tidak mau menerima situasi tersebut, gadis berambut merah itu berbalik dan mulai berjalan ke arah Lucius. Ia berteriak di depan wajah pemuda pirang itu, menanyakan apakah ia memikirkan strategi pertempuran apapun. Lucius menoleh ke arah gadis itu, membalas tatapan rekannya dengan keseriusan tingkat tinggi. Lilia mengakui bahwa dialah satu-satunya yang membuat sang master menggunakan pertahanan dan setuju untuk mendengarkan rencananya. Wanita muda itu mengepalkan tinjunya erat-erat, menunjukkan tekad yang besar untuk menang. Ia menyatakan dengan geram bahwa ia benar-benar menolak untuk kalah selama pelatihan ini. Lucius mengambil alih pembicaraan dan meminta semua orang untuk mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Lilia mendengarkan dengan penuh perhatian sementara Hector dan No mendekat untuk mendengarkan penjelasan tersebut. Pemuda berambut pirang itu menjelaskan bahwa ia melihat sedikit distorsi pada energi spiritual dari penghalang sang profesor. Hector meragukannya dengan terkejut, bertanya bagaimana ia bisa menyadari hal itu dalam waktu sepersekian detik. Lucius mengabaikan keterkejutan itu dan mulai merinci cara kerja mantra pertahanan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penghalang tersebut hanya memusatkan energi pada titik persis yang menerima serangan langsung. Pemuda itu menyimpulkan bahwa menyerang beberapa titik pada saat yang sama akan melemahkan perisai tersebut. No dan Hector terkesan saat menyadari bahwa pemuda pirang itu langsung menguraikan sihir tersebut.
Lilia mengepalkan tinjunya yang menyala-nyala karena antusias, memahami bagaimana mereka harus bertindak bersama. Gadis berambut merah itu tersenyum nakal, menyadari bahwa semakin banyak serangan serentak, semakin baik. Lucius menatap wanita muda itu dan bertanya apakah ia benar-benar bisa melakukan bagiannya. Hector mengejek, mengatakan bahwa ia hanya akan berpartisipasi karena ia tidak ingin diturunkan pangkatnya di akademi. No menemukan keberaniannya dan mengumumkan bahwa ia akan menggunakan sihirnya untuk menutupi kekurangan para petarung. Keempat anak muda itu berbaris di lapangan, siap menghadapi sang master lagi. Valerius melihat ke belakang dengan senyuman sinis, ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Lilia memimpin serangan dengan api sementara sisa kelompok maju tepat di belakangnya. Tim meluncurkan rentetan serangan gabungan terhadap perisai sihir Profesor. Noah menggunakan mantra jarak jauhnya untuk menciptakan lebih banyak titik benturan pada penghalang tersebut. Valerius tersenyum mengejek, berpikir bahwa serangan massal pada tingkat itu tidak berguna. Hector memusatkan seluruh aura merah di matanya, bersiap untuk tusukan fatal. Pendekar pedang itu melompat dari atas, mendaratkan serangan bedah ke arah pertahanan. Pedang Hector menghantam bagian atas perisai, membuat energi tersebut bergetar hebat. Anak laki-laki itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan mantra di tempat yang sama yang ia pukul. Lilia muncul tepat di atasnya, diselimuti api, untuk memperkuat dampak serangan tersebut. Api sang gadis dan tebasan pendekar pedang itu bersatu dalam tekanan yang luar biasa. Keduanya menggabungkan kekuatan mereka sementara Valerius berjuang untuk menjaga penghalang itu tetap hidup. Gabungan kekuatan serangan tersebut akhirnya mulai memecahkan pertahanan sang master. Valerius menatap anak-anak muda itu dan mengakui bahwa itu adalah serangan terbaik mereka sejauh ini. Memusatkan cahaya biru yang kuat di tangannya, sang master memperingatkan bahwa sayangnya itu belum cukup. Lilia dan Hector benar-benar kehabisan tenaga, merasakan beratnya pertarungan yang melelahkan di dalam tubuh mereka. Kelompok itu jatuh berlutut di depan penghalang sementara No kehilangan keseimbangan tepat di belakang mereka. Tanpa diduga, Lucius muncul dan memegang pedang Hector bersama rekan-rekannya. Dengan mata kekuningannya yang bersara, pemuda berambut pirang itu mengumumkan dengan penuh percaya diri bahwa pertarungan belum berakhir. Ia menyalurkan sihir birunya sendiri langsung melalui bilah pedang, meningkatkan kekuatan serangan tersebut. Lilia dan Hector berteriak, menggunakan setiap tetes energi terakhir untuk mendorong serangan akhir. Tangan kelompok itu bersatu di atas gagang pedang, menciptakan resonansi magis yang luar biasa. Fusi sihir dan energi pertempuran benar-benar mengejutkan kedua prajurit muda itu. Seberkas cahaya keemasan melesat ke langit, membuat sang profesor terkejut dengan kekuatan tersebut. Penghalang sang master hancur berkeping-keping dalam ledakan energi yang menyapu lapangan rumput. Keempat siswa itu berlari maju, melewati posisi Valerius dengan kecepatan ekstrim. Mereka meluncur di atas rumput, berhasil mengatasi blokade instruktur mereka, dan meninggalkan sedikit luka di wajahnya. Valerius tersenyum puas dan menyatakan mereka semua lulus. Lilia dan Hector merayakan kemenangan dengan euforia, menyadari bahwa mereka berhasil menyelesaikan misi. Merasa lega karena telah selamat, Noah menghela napas dalam-dalam dan jatuh pingsan tertelungkup ke tanah, benar-benar kelelahan akibat pertarungan. Lilia dan Hector jatuh berlutut sementara Lucius memperhatikan. Sang gadis berambut merah menyuruh rekannya untuk berterima kasih atas daya serang miliknya, tetapi Hector mengejeknya, mengatakan bahwa ia menerimanya sebagai bawahannya. Lilia berteriak kesal atas kelancaran anak laki-laki itu, sementara sang profesor berjalan pergi dalam diam. Lucius mengamati pertengkaran rekan-rekannya sambil menatap lekat-lekat ke arah kedua tangannya sendiri. Pemuda berambut itu menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat serangan terakhir itu. Ia mencoba memahami sensasi magis yang ia alami ketika menyentuh pedang rekannya. Pemuda itu ingat bagaimana sihirnya menyatu dengan bilah pedang, tampak seperti senjata tunggal, dan ia merenungkan fusi antara sihir dan ilmu pedang. Berkeinginan untuk menguasai teknik luar biasa ini, Lucius menampilkan senyuman gelap saat menyadari potensi tersembunyi yang luar biasa dari kombinasi tersebut. Pemuda berambut pirang itu berdiri menonjol di lapangan yang diselimuti cahaya cemerlang. Sementara yang lain berargumen, Valerius berbalik di hadapan mereka dan secara resmi memperkuat persetujuan seluruh tim. Sang master menjelaskan bahwa pelajaran utamanya adalah mempelajari pentingnya kerja sama tim. Sang profesor mulai larut dalam kabut gelap, memperingatkan mereka untuk tidak melupakan pelajaran ini. Instruktur itu menghilang sepenuhnya di hadapan keempat siswa di tengah rumput. Sambil merenung, Lucius menganalisis tangannya, mengenang fusi sempurna antara sihir dan ilmu pedang. Pemuda berambut pirang itu tersenyum nakal, yakin bahwa teknik ini akan menjadi senjata terbesarnya melawan musuh. Kemudian, di perpustakaan besar Akademi Kekaisaran, kesunyian menguasai ruangan tersebut. Lucius melakukan penelitian sambil duduk di kursi tinggi membaca buku-buku kuno tentang energi sihir. Ia menganalisis sebuah buku teoretis yang merinci sirkuit spiritual yang ada di dalam tubuh. Teks tersebut menjelaskan bahwa energi spiritual mengalir melalui saluran internal khusus, yang kemudian diubah menjadi kekuatan sihir bagi para penyihir atau energi pertempuran bagi para prajurit. Buku tersebut menyatakan bahwa orang biasa hanya dilahirkan dengan satu sirkuit yang aktif. Lucius menyimpulkan bahwa serangan tersebut menggabungkan sihirnya dengan energi pertempuran dari pedang Hector.
Pemuda itu membalik halaman buku tersebut untuk mencari tahu apakah mungkin melakukan hal itu sendirian. Teks tersebut mengungkapkan bahwa individu yang sangat langka memiliki kedua sirkuit yang meleburkan pedang dan sihir. Setelah membaca informasi yang mengesankan ini, pemuda berambut pirang itu berdiri dengan gembira atas penemuan besar tersebut. Tak lama kemudian, ia mengambil pedang biasa dan mencoba melakukan fusi energi itu sendirian. Diselimuti aura biru yang terang, Lucius memposisikan dirinya di lapangan untuk menguji teorinya. Meskipun upaya awalnya berakhir dengan kegagalan, anak laki-laki itu melihat sesuatu yang sangat menjanjikan. Ia merasakan jejak sirkuit pertempuran yang telah ia kuasai di masa lalunya di dalam bilah pedang. Pemuda berambut pirang itu menyadari bahwa energi prajurit dari kehidupan sebelumnya mungkin masih tertidur. Ia tersenyum penuh ambisi, mengetahui bahwa jika ia membangkitkan kekuatan ini, ia akan mencapai fusi yang sempurna. Sementara itu, sesosok figur misterius berpakaian gelap melompati pepohonan, mengawasi para siswa. Instruktur Katie muncul menggunakan pengeras suara dan mengumumkan latihan khusus antar tim. Ia menjelaskan bahwa ujian tersebut akan menjadi turnamen akbar antar kelas dari tingkat kekuatan yang berbeda. Para veteran dari kelas yang lebih tinggi menatap para mahasiswa baru dengan banyak ejekan. Guru terbang melintasi langit, mendorong semua orang untuk berjuang naik dalam peringkat. Lucius mengamati para rival dan menyadari bahwa mereka memegang posisi yang lebih tinggi di akademi. Para veteran menertawakan kelompok anak baru tersebut dengan tatapan arogan dan provokatif. Lilia sangat jengkel dengan tatapan mereka dan berteriak menuntut rasa hormat dari para rival. Si rambut merah mengambil sikap agresif sementara Noah bersembunyi di belakangnya, takut berkelahi. Gadis itu terus menggeram marah sementara Hector mengamati sikap temannya. Tiba-tiba, seorang siswa bertubuh raksasa tidak sengaja menabrak si rambut merah, menyebabkan wanita muda itu tersandung. Lilia berbalik untuk memaki, tetapi anak laki-laki bertubuh besar itu meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak melihatnya. Raksasa itu dan temannya membungkuk hormat, membuat gadis itu terkesan dengan ukuran tubuhnya. Instruktur Katie menjelaskan bahwa tujuan ujian adalah mendapatkan bola ajaib di tengah hutan. Cahaya hijau yang besar bersinar di puncak pohon suci, menandakan posisi harta karun tersebut. Lucius memfokuskan pandangannya pada permata ajaib itu, mencoba memahami kegunaan asli dari benda tersebut. Katie memperingatkan bahwa bola itu memiliki energi murni yang mampu meningkatkan kekuatan siapapun yang mengonsumsinya secara drastis. Para siswa merasa euforia mengetahui bahwa benda tersebut dapat menghemat waktu latihan intensif selama bertahun-tahun. Mendengar hal itu membuat Lucius tersenyum gelap dan penuh ambisi di wajahnya. Anak laki-laki berambut pirang itu mengerti bahwa ini adalah kesempatan sempurna yang dia butuhkan untuk rencananya. Dia menyadari bahwa energi murni ini dapat membangkitkan sirkuit pertarungan lamanya untuk selamanya. Tim-tim lain bersiap untuk bertempur, melepaskan niat membunuh mereka di medan perang. Kelompok Lucius memposisikan diri dengan tekad bulat, siap menghadapi musuh apapun. Sang guru menembakkan suar ke langit, menandakan dimulainya perburuan di dalam hutan secara resmi. Kelompok anak laki-laki berambut pirang itu melesat dengan kecepatan tinggi, memasuki vegetasi yang lebat di area tersebut. Saat berlari melalui hutan, Lucius melihat dua musuh melompat dari dahan untuk menyergap mereka. Dua veteran muncul dari atas, menampilkan senyuman jahat dengan senjata yang sudah disiapkan untuk menyerang. Para penyusup menerjang ke arah tim, berteriak bahwa mereka akan menghabisi anak baru itu di tempat. Hector melihat ke atas dengan kesal, menyadari pendekatan musuh yang mendadak. Sepasang veteran itu menerjang Lucius, yakin bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan cepat dengan melumpuhkannya. Tanpa berkedip sedikitpun, anak laki-laki berambut pirang itu mengarahkan jarinya dan menembakkan gelombang sihir kejut ke arah pasangan tersebut. Kedua penyusup itu terlempar ke tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri, membuat rekan-rekan mereka terkejut. Lucius memperingatkan timnya agar tidak terkesan dengan perbedaan teoritis dalam peringkat umum. Pemuda itu menyatakan dengan tatapan mengintimidasi bahwa kelompok mereka sangat kuat. Lilia dan Hector mendengarkan kata-kata anak laki-laki berambut pirang itu, merasakan kepercayaan diri mereka meningkat untuk pertempuran. Suara-suara baru bergema melalui vegetasi, mengepung tim dengan beberapa prajurit bersenjata. Seorang veteran berambut kekuningan muncul sambil tersenyum, memperingatkan bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Hector menatap lawannya dengan penuh penghinaan, bersiap untuk merespons tantangan yang sudah di depan mata. Para veteran melancarkan serangan mereka, berjanji untuk memburu para anak baru guna mengambil poin mereka. Pemimpin musuh memusatkan sihir hijau yang kuat di tangannya dengan ekspresi gila. Dia menembakkan ledakan sihir hijau kolosal langsung ke posisi sang pendekar pedang. Hector mengamati pendekatan serangan tersebut. Sambil mempertahankan ketenangan dan keteguhan berdirinya, dia melancarkan tebasan sempurna dengan pedangnya, membelah sihir musuh menjadi dua. Sang penyerang sangat kebingungan melihat sihir terkuatnya berhasil dimentahkan dengan mudah. Dengan tatapan penuh niat membunuh di matanya, Hector melesat dengan cepat untuk memenggal lawannya. Di sisi lain, dua prajurit brutal melompat membawa kapak ke arah gadis berambut merah muda itu. Pasangan lawan berteriak marah, mencoba menghancurkan Lilia dengan serangan dari atas. Gadis berambut merah itu mengamati serangan tersebut tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun, membuat kedua kepalan tangannya menyala dengan kobaran api yang ganas. Lilia bersiap melakukan serangan balik. Wanita muda itu melompat tinggi,
menghadapi kedua penyerang secara langsung dengan kemarahan di matanya. Ledakan api yang besar terjadi ketika pukulan berapi Lilia berbenturan dengan senjata mereka. Lilia mendecakkan lidahnya karena marah melihat keangkuhan para prajurit veteran tersebut. Lawan-lawannya merasa ketakutan merasakan tekanan luar biasa dari api si rambut merah. Wanita muda itu mengepalkan tinjunya yang berapi-api, mempersiapkan hantaman benturan yang dahsyat. Lilia melepaskan ledakan api, berteriak agar musuh-musuhnya tidak pernah meremehkannya lagi. Gadis itu menyaksikan api membakar area tersebut tanpa memberi kesempatan bagi pasangan itu untuk bereaksi. Sebuah sihir es muncul dari atas, berusaha membekukan anak baru itu secara mengejutkan. Noah menyalurkan energi bayangannya, menyatakan dengan penuh tekad bahwa kelompok mereka kuat. Anak laki-laki berkerudung itu mengingat kata-kata Lucius dan mengaktifkan lingkaran sihirnya. Noah meluncurkan tombak bayangannya, menghancurkan serangan es untuk melindungi tim. Sihir bayangan itu benar-benar menghancurkan sihir musuh menjadi berkeping-keping. Salah satu prajurit musuh jatuh tersungkur dengan keras setelah kekalahan timnya. Sambil tersenyum, Lilia mengakui bakat Noah sementara anak laki-laki itu merayakan hasilnya dengan malu-malu. Lucius menyaksikan tumpukan musuh yang jatuh ke tanah dan bertanya apakah pertarungannya sudah selesai. Lilia dan Hector memandang anak laki-laki berambut pirang itu dengan cukup terkesan atas kepemimpinannya. Dikelilingi oleh puluhan musuh yang tak sadarkan diri, Lucius memerintahkan kelompoknya untuk terus maju. Instruktur Katie mengamati melalui bola ajaib bahwa 5 tim terbaik telah dikalahkan. Sang guru terkejut memastikan bahwa sekelompok anak baru berhasil menyingkirkan para veteran. Dia memuji bakat trio pendukung tersebut, tetapi mencatat bahwa perbedaan yang sebenarnya adalah hal lain. Sang evaluator memfokuskan perhatiannya pada bayangan Lucius, merasakan sesuatu yang misterius tentang anak laki-laki itu. Katie menyadari bahwa anak laki-laki berambut pirang itu memotivasi seluruh tim dan memiliki kekuatan untuk menang sendirian. Guru itu tersenyum penuh intrik, bertanya-tanya siapa sebenarnya siswa tersebut. Lucius memimpin pelarian melalui hutan bersama rekan setimnya yang setia. Bersembunyi di pucuk pohon, seorang pengamat misterius memantau kedatangan mereka. Melalui teropong, sosok tersebut melihat cahaya bola dikelilingi oleh bayangan aneh. Matahari terbenam mewarnai langit sementara tim yang tersisa berlari menuju pohon besar. Kelompok tersebut mendekati tujuan akhir, tetapi menyadari bahwa pesaing lain sedang berlari tepat di belakang mereka. Pohon suci yang besar muncul di hadapan mereka, memancarkan cahaya hijau spektakuler dari batangnya. Permata ajaib itu bersinar sangat terang di dalam struktur kayu raksasa. Hector dan Lilia mempercepat langkah mereka, bersemangat untuk mencapai harta karun terlebih dahulu. Tiba-tiba, Lucius merasakan bahaya yang mengancam dan tetap bersiaga penuh. Anak laki-laki itu merentangkan tangannya untuk menghalangi kelompoknya dan memerintahkan semua orang untuk segera berhenti. Lilia mengeluh dengan kesal karena ingin maju, tetapi anak laki-laki berambut pirang itu meminta agar dia mendengarkan getaran tanah. Gadis berambut merah itu menyadari getaran kuat yang mulai mengguncang bumi. Tanah di sekitar pohon suci mulai bergetar dengan kekerasan dan kebisingan yang ekstrim. Hector memandang hutan dengan ketakutan, merasa bahwa ancaman kolosal sedang mendekat. Noah mundur dengan cemas setelah merasakan gelombang kekuatan raksasa yang bangkit dari kedalaman. Ledakan sihir yang sangat besar merobek tanah, menghancurkan area di sekitar pohon. Sesosok monster laut raksasa muncul dari dalam tanah, melahap vegetasi dan meneror semua orang. Para siswa yang bersaing jatuh dalam kepanikan total dan mulai melarikan diri dalam kepanikan massal dari binatang buas tersebut. Lucius tetap berdiri tanpa bergerak di samping timnya, menatap makhluk itu tanpa menunjukkan rasa takut. Di pusat komando, asisten berteriak ketakutan, meminta perintah dari instruktur Katie. Pria itu meminta agar ujian segera dibatalkan untuk menyelamatkan nyawa para siswa. Katie meregangkan tubuhnya dengan nada mengejek, seolah tidak peduli sama sekali dengan keputusasaan tersebut. Guru itu menolak permintaan tersebut sambil tersenyum, dan memerintahkan agar ujian dilanjutkan persis seperti yang sedang terjadi. Dia berjalan dengan tenang, menyatakan bahwa kejadian tak terduga selalu terjadi sepanjang waktu di kehidupan nyata. Asisten itu merasa tidak senang atas ketidakpekaan tersebut sementara wanita itu tetap mempertahankan tatapan dinginnya. Staf gemetar ketakutan saat merasakan aura menakutkan yang memancar dari sang guru. Katie dengan dingin menyatakan bahwa siapapun yang mati di sana tidak akan pernah bisa bertahan hidup dalam perang. Asisten itu menelan ludah dengan susah payah, ngeri dengan mentalitas kejam dari atasannya. Tiba-tiba, wanita itu mulai tertawa, mengatakan bahwa dia hanya bercanda kepada mereka semua. Katie menyombongkan diri, mengklaim bahwa dia akan menyelesaikan masalah apapun jika situasi menjadi tidak terkendali. Guru itu menghela napas sambil menatap cakrawala sementara para asisten tetap merasa cemas. Dia merenung dalam keheningan, menganggap kemunculan monster ajaib di area itu aneh, lalu mengamati pemandangan tersebut dengan tatapan curiga. Katie merasa ada yang tidak beres dengan binatang buas itu. Di medan perang, para siswa melancarkan serangan terus-menerus terhadap monster laut tersebut. Seorang prajurit melompat gesit dengan pedangnya, mencoba memotong kulit makhluk raksasa itu. Bilah pedang berbenturan dengan kuat, namun akhirnya patah menghadapi ketahanan target yang tidak masuk akal. Pendekar pedang itu menyadari dengan syok bahwa sisik monster tersebut diperkuat oleh bola ajaib. Noah dan penyihir lainnya menggabungkan mantra yang kuat untuk mencoba menahan laju musuh.
Ledakan sihir yang luar biasa terjadi di tubuh binatang buas tersebut, menyebarkan asap ke seluruh laguna. Asap mereda dan memperlihatkan bahwa serangan gabungan tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerusakan pada monster itu. Makhluk itu tetap utuh, berenang dengan tenang sambil mengancam akan melahap para siswa. Para siswa jatuh dalam kepanikan total setelah melihat bahwa tidak ada satupun goresan yang tercipta. Binatang buas itu mengibaskan ekornya dengan ganas, memicu gelombang besar dan menyebarkan kepanikan di antara kelompok tersebut. Monster itu membuka mulutnya yang menganga lebar, bersiap menelan semua orang sekaligus. Melihat taring tajam sang makhluk, para siswa mulai berlari mati-matian untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan semua orang, Lucius melompat langsung ke arah mulut sang monster. Para siswa mendongak ke langit dengan terkejut, mengira bocah berambut pirang itu telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Pemuda itu menyelam tanpa ragu sedikit pun ke dalam rongga tenggorokan monster tersebut. Lilia menjerit histeris memanggil nama Lucius. Melihat temannya ditelan oleh makhluk itu, sang monster menutup mulutnya dan menyelam ke dalam air, membawa bocah tersebut ke dasar danau. Di dalam perut sang monster, Lucius tetap tersenyum tenang dan menyalakan mantra pemusnah. Monster itu menyelam sepenuhnya ke dalam air sementara ketegangan mencekam para penyintas. Lilia dan Hector menatap danau dengan perasaan hancur, percaya bahwa mereka telah kehilangan rekan mereka. Ekor monster itu menghilang ke dalam kegelapan, membuat suasana semakin diliputi keheningan. Seorang siswa berkacamata mengeluh, mengatakan bahwa para mahasiswa baru yang minim pengalaman selalu membuat kekacauan. Tiba-tiba, cahaya yang begitu terang dan misterius mulai terpancar dari dasar air yang gelap. Salah satu anak menunjuk dengan penuh ketakutan saat menyadari energi raksasa melonjak dari kedalaman. Monster laut itu terlempar ke udara, terdorong oleh pilar cahaya yang sangat besar. Para siswa dilanda kepanikan, menyadari bahwa jatuhnya makhluk itu akan memicu tsunami mematikan. Di puncak lintasannya, cahaya dari dalam tubuh monster itu memancar hingga batas maksimalnya. Makhluk tersebut meledak di udara, berubah menjadi ribuan partikel energi yang berkilauan. Lilia, Hector, dan No menyaksikan tontonan di langit itu dalam kebisuan total karena terkejut. Para senior memperhatikan pemandangan tersebut, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lucius melayang lembut di langit malam di bawah cahaya bulan layaknya seorang penyelamat sejati. Para siswa bertanya dengan terkejut, apakah bocah berambut pirang itu menghancurkan monster tersebut dari dalam sendirian? Bocah itu mendarat dengan penuh kemenangan sambil memegang bola spiritual berwarna hijau yang bersinar di tangan kanannya. Dengan tatapan penuh kemenangan, Lucius mengonfirmasi dalam diam bahwa tujuannya telah tercapai. Pahlawan itu menapakkan kakinya di tanah dengan lembut di hadapan tatapan kagum seluruh akademi. Lilia dan Hector menatap rekan mereka, terkejut oleh pameran kekuatan yang tidak masuk akal itu. Sambil menampilkan senyum penuh wibawa, bocah berambut pirang tersebut memamerkan permata sihir yang berhasil direbut dari ujian. Instruktur Katie muncul dengan terbang dan secara resmi mengumumkan berakhirnya latihan tersebut. Lucius mengangkat trofi kemenangan sementara sang guru mengucapkan selamat kepada kelompok pemenang atas hasil tersebut. Penguji memerintahkan melalui pengeras suara agar seluruh siswa kembali ke akademi. Katie mengamati bocah berambut pirang itu dari kejauhan dengan tatapan yang dipenuhi rasa kagum dan penasaran. Para senior merasa sangat frustrasi melihat para mahasiswa baru berhasil meraih kemenangan. Seorang pemuda berambut biru mendidih dalam dengki karena telah dilangkahi oleh para pemula tahun pertama. Kelompok Lucius berjalan dengan bangga membawa bola hijau yang diidam-idamkan dengan penuh kejayaan. Lilia mengejek, mengatakan bahwa ujian tersebut terlalu mudah dan menuntut tantangan yang lebih besar di masa depan. No tertawa kecil di balik jubahnya sementara Hector mendampingi tim dengan senyuman puas. Lilia menatap rekannya, masih merasa terkesan sembari berusaha memahami kekuatan sejati bocah tersebut. Ia memandang Lucius dan bertanya-tanya dalam diam, siapa sebenarnya bocah berambut pirang itu? Setelah menyaksikan pencapaian yang luar biasa tersebut, gadis berambut merah itu merenungkan pikirannya sementara sang pemuda mengamati permata di dalam genggamannya. Lucius memfokuskan pandangannya pada bola spiritual tersebut, sama sekali tidak menyadari keterkejutan rekan setimnya. Bocah itu menganalisis artefak tersebut, menyadari bahwa benda itu menyimpan energi murni dalam jumlah yang sangat besar. Ia mencatat bahwa energi yang terkonsentrasi di dalam bola tersebut sangat padat dan jauh melampaui batas normal. Bocah berambut pirang itu tersenyum dalam diam, menyadari bahwa barang ini sudah lebih dari cukup untuk membangunkan sirkuit pertarungannya. Tiba-tiba, suara gemerisik di balik semak-semak membuat seluruh kelompok berbalik dengan siaga ke arah kegelapan hutan. Seorang senior muncul dari tengah pepohonan, memuji penampilan impresif dari keempat mahasiswa baru tersebut. Siswa yang lebih senior itu mendekat bersama temannya, menyatakan bahwa mereka tadinya sempat merasa takut pada monster tersebut. Ia menghujani kelompok itu dengan pujian, mengatakan bahwa mereka bahkan tidak terlihat seperti siswa tahun pertama karena begitu kuat. Lucius mengamati kedatangan pasangan tersebut, mempertahankan tatapan waspada dan cukup curiga terhadap mereka berdua. Senior tersebut terus melontarkan sanjungan kepada semua orang dan menyatakan bahwa dirinya telah menjadi penggemar sejati atas bakat kelompok tersebut. Pria itu mengulurkan tangannya dengan senyuman ramah, meminta agar mereka bisa berteman terlepas dari perbedaan usia. Lilia menatap tangan yang terulur itu, ragu-ragu selama beberapa saat sebelum mengambil keputusan.
Sang gadis berambut merah memberikan senyuman penuh keyakinan dan memutuskan untuk menurunkan kewaspadaannya guna menyambut sapaan sang senior. Wanita muda itu mengulurkan lengannya untuk menyentuh tangan sang senior, menyegel aliansi damai yang disepakati. Namun, pria tersebut menampilkan senyuman licik pada milidetik terakhir, mengungkap niat kejamnya. Dalam sekejap mata, si pengkhianat melancarkan serangan telak, membuat sang gadis sama sekali tidak siap bertahan. Lilia membelalakan matanya tanpa bisa bereaksi saat terkena hantaran telak dari serangan pengecut lawannya. Gelombang benturan yang dahsyat melemparkan sang gadis berambut merah ke belakang, memicu ledakan kejutan di lokasi kejadian. Hector dan No dilanda kepanikan luar biasa melihat rekan mereka diserang dari belakang. Alhasil, gadis berambut merah itu pingsan tak sadarkan diri sementara udara seolah lenyap dari paru-parunya. Lucius menangkap tubuh Lilia yang tak sadarkan diri dan dengan dingin mempertanyakan apa yang dikira sedang dilakukan oleh senior tersebut. Bocah berambut pirang itu menyatakan dengan tatapan mematikan bahwa latihan akademi telah berakhir pada detik itu juga. Senior tersebut mengejek situasi itu sementara para siswa lain dari kelasnya bermunculan dari balik bayang-bayang. Dengan tatapan penuh kegilaan, pria itu menyatakan bahwa para mahasiswa baru tersebut luar biasa dan sangat sempurna untuk rencana mereka. Ia mengulurkan tangannya, menyatakan bahwa kelompok Lucius adalah mangsa terbaik yang pernah mereka temukan. Hector merasakan kemarahan bergejolak di dalam tubuhnya dan memasang kuda-kuda bertarung, memancarkan aura yang berbahaya. Senior itu tersenyum sarkastik dan bertanya apakah anak-anak muda itu pernah mendengar tentang orang-orang stagnan dari akademi. Sekelompok senior itu mengepung para mahasiswa baru sepenuhnya sementara ketegangan di udara mencapai tingkat maksimum. No gemetar ketakutan di balik jubahnya saat mendengar nama menyeramkan itu disebutkan oleh para penyusup. Pria tersebut menjelaskan bahwa satu-satunya aturan di sekolah itu adalah mengeluarkan 125 siswa terburuk setiap tahunnya. Ia mengungkapkan bahwa karena aturan tersebut, siapapun yang tidak berada di peringkat terbawah dapat tinggal di institusi tersebut selamanya. Para veteran menjadi tahanan dari kegagalan mereka sendiri, menua di sekolah tanpa mengalami perkembangan. Pengkhianat itu mengungkapkan dengan senyum kebanggaan yang kelam bahwa para siswa veteran ini disebut sebagai orang-orang yang mandek. Lucius menatap pria itu dengan dingin dan bertanya apa yang diinginkan oleh para veteran biasa-biasa saja seperti mereka dari kelompoknya. Pria itu meratapi masa mudanya yang hilang karena terjebak di peringkat menengah tanpa berhasil naik tingkat. Ia melampiaskan kekesalannya dengan penuh kepahitan, mengungkapkan bahwa mereka bahkan kehilangan hak untuk menggunakan nama keluarga mereka. Hector mengejek, mengarahkan pedangnya dan mengatakan bahwa mereka hanyalah orang-orang gagal yang sudah tua tanpa arah. Veteran itu kehilangan kendali dan menjerit putus asa, mengatakan bahwa ia akan melakukan apa saja untuk memulihkan kehormatannya. Ia mencengkeram wajahnya sendiri, mengamuk dengan penuh kebencian sambil bersumpah untuk mendapatkan kembali segalanya yang telah hilang dalam hidupnya. Orang-orang yang mandek tersebut mengaktifkan jam pasir ajaib raksasa yang memancarkan aura ungu yang menakutkan di medan pertempuran. Hector mengamati artefak bayangan tersebut dan terhuyung mundur karena terkejut, tidak memahami energi mengerikan apa itu. Beberapa tengkorak dan energi nekromantik muncul dari artefak tersebut sementara mata Noah menyala di balik jubahnya. Anak laki-laki bertudung itu mengaktifkan lingkaran sihir bayangan, melepaskan kekuatan gelap yang luar biasa. Sihir bayangan yang dikenalnya meluas ke seluruh area dalam pertunjukan energi yang mengerikan. Veteran yang gemuk itu tersenyum nakal, percaya bahwa rencana mereka akan berjalan sempurna. Orang-orang yang mandek tersebut mengangkat tangan mereka sementara kekuatan ungu dari jam pasir melahap seluruh lingkungan di sekitar mereka. Hector mengamati situasi ekstrim tersebut, berkeringat dingin sementara No menghadapi pertempuran dengan sihir bayangannya. Para veteran menyalurkan energi ungu gelap secara langsung melalui lingkaran sihir di tangan mereka. Sihir hitam terakumulasi dengan intensitas tinggi sementara pasangan tersebut mempersiapkan ritual mereka melawan para mahasiswa baru. Semua energi ini memberi makan jam pasir ajaib, membuat tengkorak-tengkorak di dalam artefak bersinar. Kedua orang yang mandek tersebut masuk ke dalam ekstasi saat merasakan kekuatan jahat dari artefak tersebut semakin menguat. Pria gemuk itu menampilkan ekspresi sadis, berjanji untuk menguras seluruh kekuatan dari mahasiswa baru itu hingga tewas. No mencoba melawan dengan menggunakan sihir bayangannya dan berteriak agar rekan-rekannya mundur. Jam pasir itu menyerap energi di sekitarnya sementara sang penjahat menikmati sensasi kekuatan tersebut. Anak laki-laki bertudung itu jatuh berlutut, kelelahan di dalam lingkaran sihir sementara Hector menganalisis pemandangan tersebut. Artefak raksasa itu bersinar dengan cahaya ungu yang luar biasa, mengancam untuk menguras semua orang di area tersebut. Hector menyadari bahwa sumber mantra itu adalah jam pasir dan memutuskan untuk menghancurkannya demi menyelamatkan tim. Pendekar pedang itu melompat tinggi ke udara dan menyerang dengan bilah pedangnya ke arah artefak misterius tersebut. Ia memberikan tebasan kuat yang berfokus untuk membelah jam pasir raksasa itu tepat menjadi dua. Pedang tersebut menembus wadah kaca tersebut, namun serangan itu, entah bagaimana, melintasi benda itu tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Hector terkejut saat menyadari bahwa serangan fisiknya gagal total terhadap wadah tersebut. Secara mengejutkan, veteran gemuk yang mandek itu muncul di belakang sang anak laki-laki dan mencengkeram lehernya dengan penuh kekerasan. Penjahat itu mengungkapkan bahwa hanya siapapun yang mengaktifkan artefak tersebut yang dapat menyentuhnya dan mulai menguras energi anak laki-laki itu. Pada saat itu, Lucius melesat dengan kecepatan tinggi menuju pertempuran untuk menyelamatkan rekannya.
Rambut pemuda itu memfokuskan pandangannya pada pertempuran, menghitung strategi terbaik untuk menang. Ia memahami bahwa jam pasir tersebut dapat menyerap segala jenis serangan sihir yang diluncurkan, dan ia menyadari bahwa menyentuh musuh saat ritual berfungsi akan menguras energi korban. Lucius menyimpulkan logika dari mantra tersebut dan memutuskan untuk mengubah cara bertarungnya secara drastis. Anak laki-laki berambut pirang itu melompat dengan gesit ke udara dan melancarkan tendangan terbang yang menghancurkan ke wajah sang penyerang. Kakinya menghantam wajah veteran gemuk itu dengan dampak fisik yang sangat keras. Kekuatan pukulan tersebut melemparkan penjahat itu ke belakang, membebaskan Hector dari cengkeramannya seketika. Orang yang mandek itu terjatuh ke tanah akibat hantaman tersebut sementara sang pendekar pedang jatuh bebas ke tanah. Lucius mendarat dengan elegan dan memastikan bahwa serangan murni fisik memang bekerja melawan mereka. Debu mulai mereda, menampakkan veteran dengan rambut dikuncir kuda. Terkesan oleh pukulan tersebut, anak laki-laki itu berjalan dengan tenang melintasi rumput menuju pedang yang tergeletak di tanah. Jatuh dan tanpa tenaga, Hector menyaksikan rekannya mendekat dengan ekspresi kebingungan total. Anak laki-laki itu bertanya apa yang ingin dilakukan oleh anak berambut pirang tersebut dengan sebilah pedang, mengingat ia adalah seorang penyihir. Lucius menggenggam gagang pendekar pedang itu dan menjawab dengan dingin bahwa ia bukan sekadar penyihir. Anak laki-laki itu mengangkat senjatanya, menyesuaikan posisinya dengan penguasaan yang sungguh mengesankan. Ia menampilkan senyuman gelap, mengungkapkan bahwa sebenarnya, ia selalu berlatih sebagai seorang pendekar pedang. Kedua orang yang mandek itu menatap anak laki-laki tersebut. Terkejut melihat seorang penyihir memegang pedang, Lucius mengasumsikan postur tempur yang sempurna, sementara cahaya di matanya semakin bertambah. Ia menunjukkan aura yang menakutkan, siap menggunakan kemampuan kehidupan masa lalunya.